1761 akan ada pertempuran terakhir. Di Huang menghela nafas dan menarik kekuatan gaibnya. Dia telah ditekan secara ekstrim. Tidak peduli betapa sulitnya mempertahankan keseimbangan itu, takdirnya telah tiba. Dengan telapak tangan ditarik, kedua ingatan itu bertabrakan sepenuhnya. Ingatan itu melonjak dengan kekuatan, dengan cepat menghancurkan lautan dewa alkimia. Kemudian, roh primordial yang menelannya, tubuh iblisnya, bahkan rambut panjangnya juga hancur dan berubah menjadi abu. Selamat untuk senior. Ye Chen melangkah maju dan membungkukkan tangannya. Terima kasih. Pil Demon tersenyum lelah. Dia sudah sangat tua, dan dia tidak takut jiwa terbang menjauh, tapi sangat bebas dan mudah. Untuk benar-benar dibebaskan, bukan untuk hidup di dunia sebagai iblis. Dia pergi dengan senyuman, tanpa rasa sakit, hanya nostalgia, membawa nostalgia kampung halamannya, dan berubah menjadi gumpalan abu terbang yang ditiup angin. Ye Chen melambaikan tangannya dan memasukkan abu dan mo ke dalam toples batu giok. Karena Pil Demon ingin kembali ke kampung halamannya, dia membawanya pulang. Nyatanya, betapa kejamnya menemukan jiwa heroik Dacu, tapi kebetulan itu adalah iblis, yang memiliki hutang berdarah dengan surga. Dan dia akan mengirim jiwa heroik ke jalan Huangquan dengan tangannya sendiri. Kesedihan yang mendalam memenuhi pikiran, dan bahkan angin gelap yang bertiup juga menambah sentuhan kesedihan, meninggalkan terlalu banyak kesedihan dan rasa sakit di dunia. Dia berdiri diam untuk waktu yang lama, seperti patung, tidak bergerak, memegang pot batu giok dengan erat, yang lebih berat dari gunung. 6 jalan reinkarnasi telah dibuka. Melihat kehancuran Ye Chen, Di Huang mengeluarkan suara panjang untuk mengalihkan rasa sakit Ye Chen. Jadi bagaimana jika dia menjadi tubuh suci? Dan bagaimana jika dia pernah bertarung melawan 5 kaisar sendirian? Dia tidak maha kuasa, dan ketika dia tidak berdaya, dia telah menyaksikan 2 invasi iblis surgawi, dan dia hanya bisa menjadi penonton. Setiap kali saat ini, dia merasa Supreme adalah sebuah lelucon. Kata-katanya benar-benar membuat mata redup Ye Chen bersinar terang setelah menunggu sekian lama. Hari ini akhirnya datang. Di Huang menjentikkan tangannya, lalu menghilang, dan Ye Chen juga menghilang. Ye Chen membuka matanya lagi, dan itu sudah menjadi langit berbintang, atau dengan kata lain, ruang besar, seperti langit berbintang yang nyata. Datang dari dunia bawah, ini adalah pertama kalinya dia melihat langit berbintang. Memang terang, bintang-bintang berkelap-kelip dengan cahaya bintang, membuatnya tanpa sadar mengingat langit keduanya terlalu mirip. Apakah ini 6 alam reinkarnasi? Ye Chen memandang Di Huang. Berlebih besar dari tidak. Di Huang tersenyum, tunggu saja dengan tenang. Ye Chen mengerti dan berhenti berbicara. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Di Huang dengan membawanya ke sini, tapi dia selalu merasa memiliki firasat buruk. Segera, 2 sosok lagi muncul di langit berbintang. Salah satunya adalah Kaisar Ming, dan yang lainnya sebenarnya adalah Zhao Yun. Ye Chen tercengang, dan Zhao Yun juga tercengang. Mata mereka bertemu, dan firasat buruk itu menjadi lebih intens saat ini. Kalian berdua, hanya satu yang bisa pergi, Kaisar Dunia Bawah berkata dengan ringan. Singkatnya, Ye Chen dan Zhao Yun mengerutkan kening. Apa yang disebut firasat buruk benar-benar menjadi kenyataan saat ini. Inilah medan perang antara kalian berdua, siapapun yang menang akan pergi. Di Huang berbicara dengan santai, dengan sedikit keagungan tertinggi. Tentu saja, cepat atau lambat akan ada pertempuran antara aku dan kamu. Zhao Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang gitu cepat. Seharusnya datang, itu akan datang. Kamu Chen menghela nafas. Kampung halamanku sedang menungguku, dan aku akan kembali bahkan jika aku mati. Mata Zhao Yun yang dalam bersinar dengan cahaya yang sangat kuat. Sama. Ye Chen tersenyum, matanya sangat tegas. Dengan dialog sederhana, momentum keduanya mencapai puncaknya dalam sekejap. Di satu sisi, rambut hitam Zhao Yun berubah menjadi rambut pirang. Garis dewa terukir di antara alisnya. Darahnya membara seperti api. Matanya penuh dengan langit dan bumi. Guntur menggelegar di sekujur tubuhnya.
dan gumpalan Taoisme terjalin dan tarian. Negeri dongeng emas muncul, dan dacuan, pegunungan, dan sungai terlihat jelas. Dia berdiri di negeri dongeng seperti raja peri yang tak tertandingi. Di satu sisi, rambut putih Ye Chen juga berubah menjadi rambut pirang. Tubuhnya yang mendominasi tiba-tiba terbuka, energi emas dan darah melonjak. Setiap helai seberat gunung, tubuh sucinya dilemparkan seperti emas, dan sepasang mata emas mempesona. Hukum orang luar memanggil dunia yang kacau, dan jalan yang kacau diuraikan berdiri di dunia yang kacau. Dia seperti dewa perang. Mengetahui kekuatan tempur satu sama lain, keduanya tidak menyembunyikannya sejak awal, tapi mereka berada dalam kondisi puncak sejak mereka mempraktikkan Taoisme. Ini, pertempuran bukanlah kompetisi, tapi pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya. Bukan demi reputasi, tapi hanya untuk kembali ke kampung halaman. Masing-masing memiliki obsesinya sendiri. Teman lama, hari ini akan hadir untuk memutuskan siapa yang lebih unggul. Dia adalah seorang suci, dan dia juga seorang suci dalam pertempuran nyata di level yang sama. Mereka semua adalah eksistensi yang tak terkalahkan di level yang sama, dan mereka tidak pernah kehilangan satu kekalahan pun. Bertarung. Desis Ye Chen menginjak langit dengan satu langkah, tanpa tentara atau senjata, hanya melambaikan tangannya, dan menggabungkan 9 tinju dan 8 tinju hutan belantara menjadi satu. Tinju ini menyatukan ribuan teknik rahasia, prinsip kekacauan, dan kekuatan reinkarnasi, dan meledakkan langit berbintang yang luas. Bertarung. Zhao Yun juga meraung, mengepalkan tangan emasnya. Dengan pukulan ini, alam semesta yin dan yang berputar di telapak tangan, dan jari-jari telapak tangan diukir dengan rune emas, yang juga mengintegrasikan prinsip-prinsip Taoisme. Saat tinju bertabrakan, lingkaran cahaya menyebar tanpa batas. Tulang tinju Ye Chen meledak, dan tulang suci itu berlumuran darah dan meledak ke udara. Gumpalan darah suci memelototi langit berbintang yang luas. Tinju Zhao Yun juga runtuh, dan darah berceceran di seluruh langit berbintang. Dalam tabrakan pertama antara para penjahat yang menentang surga, pertarungan terbagi rata, dan ketahanan yang mendominasi membuat mereka berdua pulih seketika dengan tinju mereka. Bertarung. Zhao Yun naik ke langit dari seberang langit, dan menekan dengan telapak tangannya, menutupi langit yang gitu besar sehingga ruang itu runtuh sedikit demi sedikit. Ye Chen tidak takut, dia naik ke langit, dan menekan cetakan telapak tangan. Pada saat yang sama, Zhao Yun melakukan tendangan voli ke bawah, menunjuk ke cahaya ilahi, menembus dada Ye Chen, otot dan tulangnya bersinar, dan dia langsung pingsan. Ye Chen tidak membiarkan angin jatuh, dia bergegas ke depan, membelah tubuh Zhao Yun dengan telapak tangannya, dan melepaskan beberapa tulang dadanya, berlumuran darah. Ini adalah langkah kedua, pertarungan antara keduanya sangat berdarah. Wilayah keabadian emas dan alam kekacauan bertabrakan, dan keduanya runtuh. Dao dan Dao saling bertarung, dan keduanya tidak dapat berbuat apa-apa satu sama lain. Taiksu Dragon dilarang. Ye Chen membentuk segel dengan satu tangan, melemparkan metode terlarang Taiksu, memanggil sangkar, dan melarang Zhao Yun. Buka. Zhao Yun menebas dengan telapak tangannya, seperti naga yang melompat keluar, membalik telapak tangannya, dan membentuk formasi besar untuk menekan Ye Chen. Itu juga merupakan formasi penyegelan, yang mirip dengan formasi naga terlarang Taiksu, dengan formasi rumit dan banyak kulit kepala mati rasa. Kekuatan nirwana terbang, dan rantai besi guntur berdentang berdetak. Ye Chen bukan seorang vegetarian, jadi dia meledak dengan telapak naga. Serangan Zhao Yun datang lagi, dan dia menembakkan guntur di antara alisnya, yang ditujukan pada teknik roh primordial, menembus langit berbintang, dengan kekuatan yang menghancurkan. Ye Chen berperang melawan Tuhan, 9 cara bersatu, dan dia tak tertandingi. Guntur dan Sensang bertabrakan, menciptakan lingkaran cahaya emas lainnya. Di mana halo lewat, bintang-bintang runtuh satu persatu, berubah menjadi gumpalan pasir hisap berkeliaran di langit berbintang. Dikenal sebagai lawan terkuat oleh pihak lain, keduanya benar-benar memiliki pemahaman diam-diam. Setelah pertarungan, setiap gerakan dan setiap gerakan, mereka semua berimbang,
dan darah mereka penuh dengan energi yang agung. Bertarung. Keduanya meraung, semangat juang mereka yang tak terkalahkan luar biasa. Pertempuran meningkat dan menjadi lebih tragis. Dua penjahat yang menentang surga bertarung satu sama lain di langit berbintang dengan teknik rahasia yang tidak duniawi. Tubuh suci Ye Chen mendominasi dan keras, sedangkan tubuh Zhao Yun tidak bisa dihancurkan. Ye Chen bermandikan darah Zhao Yun, dan Zhao Yun juga bermandikan darah sucinya. Pertempuran itu berdarah, dan pemandangannya mengejutkan. Tinju dan tinju, telapak tangan dan telapak tangan, semuanya memiliki keyakinan yang tak terkalahkan. Darah dan darah, pada musim gugur, juga akan berubah menjadi banyak penglihatan, bertarung satu sama lain hingga musnah, semuanya saling serang. Tingkat penjahat dari dua alam semesta persis sama. Kaisar dunia bawah berkata dengan santai, dan mata kaisar berkedip. Era ini terlalu luar biasa. Di Huang tersenyum tipis. Dua makhluk tertinggi berdiri di langit berbintang, tapi mereka hanya penonton keheranan generasi muda membuat keadaan pikiran tertinggi bergejolak. Melihat mereka, sepertinya, melihat diriku saat itu. Ketika mereka masih muda, keduanya pernah mengalahkan satu generasi, lawan yang tak terkalahkan di level yang sama, dan keduanya memainkan reputasi yang hebat. Ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi, dan dua makhluk tertinggi itu sama-sama tua. Bangkitnya orang-orang luar biasa di generasi selanjutnya, terlebih lagi, akan memimpin era tren emas, cara kaisar memperjuangkan supremasi, dan itu akan lebih tragis lagi. Suatu hari nanti, kedua junior ini akan mengungguli mereka. Apa yang disebut legenda dan mitos akan disegarkan oleh para pahlawan generasi selanjutnya, kemudian ditulis ulang, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Bab 1762 akan ada periode waktu. Ketika dua makhluk tertinggi membicarakannya, dan mereka terkejut mendengar dua nyanyian naga yang tak tertandingi. Zhao Yun berubah menjadi naga emas, tubuh naga itu semegah gunung. Dengan sisik naga, cahaya keemasan bersinar, dan mata tajam redup. Hal yang sama berlaku untuk Ye Chen, yang berubah menjadi naga dan juga naga emas. Ini bukan ras naga. Yang disebut bentuk naga adalah semacam penampilan Tao, yang saling mengubah. Orang-orang menyerang dan Tao berkelahi. Kedua naga emas itu berputar, dan setiap kali mereka bertabrakan, galaksi itu hancur. Ini benar-benar seperti seorang maha muda, bertarung dari sisi lain galaksi ke ujung alam semesta, dari ujung alam semesta hingga akhir hari kiamat. Satu demi satu bintang, satu demi satu retak, sekeping langit berbintang, sekeping terbalik berlumuran darah, semrawut dan sunyi. Dua makhluk tertinggi meremehkan kedua junior tersebut, dan mereka bertarung dengan gigih selama lebih dari 500 ronde, namun mereka masih belum menentukan pemenangnya. Tidak hanya pemenangnya tidak sampai pada kesimpulan, tapi pertempuran menjadi lebih sengit. Semua potensi distimulasi, dan kekuatan misterius dihidupkan kembali di keduanya, yang satu berubah, dan yang lainnya di nirwana. Selama pertempuran, sublimasi keadaan pikiran bahkan mengejutkan yang maha tinggi. Hingga ronde ke-900, keduanya jatuh tanpa urutan tertentu. Ye Chen berlumuran darah, dan Zhao Yun berlumuran darah. Kampung halamanku sedang menungguku. Ye Chen dan Zhao Yun sama-sama bangun, mata mereka berlinang air mata. Betapa sulitnya jalan pulang. Yang lain di mata mereka tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan, berdiri di langit berbintang tanpa jatuh. Kalau mau pulang harus kalahkan lawan, tidak ada jalan lain. Kekuatan pertempuran adalah bahu-membahu. Pertempuran ini, sejak awal, tidak ada menang atau kalah, hanya hidup dan mati. Karena hanya dengan berjuang sampai mati bisa ada kemenangan atau kekalahan. Berkelahi. Keduanya meraung, mencengkeram pedang pembunuh berdarah itu dengan erat. Satu terhuyung-huyung, dari barat ke timur, dan yang lainnya terhuyung-huyung, dari timur ke barat, menyeret tubuh berdarah, selangkah demi selangkah. Kedua penjahat itu berada di ujung kekuatan mereka, ki dan darah mereka telah mengering. Kekuatan sihir mereka telah habis, dan bahkan cahaya peri yang melindungi tubuh mereka hilang. Perang, bukan lagi fluktuasi yang mengejutkan, tapi primitif dan berdarah.
Zhao Yun menebas Ye Chen dengan pedang, dan Ye Chen menebas balik. Tidak ada yang bertahan, tidak ada yang menghindar. Beberapa hanya menyerang dan menyerang lagi, dengan panik mengayunkan pedang pembunuh, tanpa lelah. Pada akhirnya, keduanya jatuh dan jatuh ke langit berbintang, dan sinar terakhir dari cahaya peri redup yang mereka bawa juga menghilang. Pertarungan antara dua penjahat, seperti yang mereka duga, benar-benar berakhir bersama. Tidak ada yang menang, dan tidak ada yang kalah. Kampung halaman, selamat tinggal. Senyum Zhao Yun habis, matanya penuh dengan perubahan air mata, dan dia sepertinya bisa melihat gunung dan sungai yang indah di seluruh alam semesta, yang merupakan kampung halamannya. Dacu, selamat tinggal. Pada saat sekarat, Ye Chen juga menangis, darah dan air mata mengaburkan pandangannya. Dua pasang mata yang selalu enggan menutup tertutup gemetar, hanya dua garis darah dan air mata mengalir melintasi perubahan wajah. Oke. Di Huang dan Underworld sama-sama tersenyum. Tapi melihat Kaisar Hades menjentikan lengan bajunya, embusan angin berlalu dengan lembut. Ye Chen dan Zhao Yun merasakan tubuh mereka bergetar, lalu membuka mata mereka. Tapi gambar di depannya bukanlah langit berbintang yang luas, melainkan hutan bambu kecil di Gunung Jieming, dan mereka berdiri berhadapan seperti itu. Keduanya saling menatap selama 3-5 detik, keduanya tampak linglung. Bukankah itu perkelahian? Bukankah itu mati? Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu sudah bangun? Tawa terdengar, dan keduanya tanpa sadar memiringkan kepala mereka. Hanya untuk melihat tidak jauh, Di Huang dan Kaisar Ming sedang duduk dan minum teh. Kedua makhluk tertinggi itu santai, seolah-olah mereka baik-baik saja. Perang ide. Di Huang tersenyum. Tidak ada kemenangan, tidak ada kekalahan. Pertempuran ini dirancang untuk memungkinkan kalian berdua saling meredam. Dan dalam pertempuran hidup dan mati, kamu dapat sepenuhnya mengeksplorasi potensimu. Kami tidak menunggumu. Kekecewaan, transformasi, dan nirwana. Ini artinya, Ye Chen dan Zhao Yun menarik sudut mulut mereka, ekspresi mereka sedikit mengasyikkan, dan mereka bermain sangat bagus. Perang ide, izinkan saya memberitahu Anda lebih cepat. Saya katakan sebelumnya bahwa kami tidak akan bertarung gitu sengit, dan itu sangat serius sehingga saya hampir membuat saya takut. Untungnya, itu adalah pertempuran pikiran, dan itu adalah ujian. Jika itu adalah pertempuran nyata, mereka berdua mungkin sudah kehilangan jiwa mereka sekarang. Kalau gitu kita semua bisa pergi. Ye Chen dan Zhao Yun menatap mereka ragu-ragu, dengan lebih banyak harapan di mata mereka. Semua orang bisa pergi. Kaisar Ming dan Di Huang tersenyum lembut. Dengan kata-kata ini, tubuh tegang Ye Chen dan Zhao Yun langsung rileks, dan semua usaha mereka tidak sia-sia. Terkejut, keduanya tidak lupa memberi hormat kepada Yang Agung. Dalam perang gagasan, potensi memang telah ditemukan. Ada transformasi dan nirwana, yaitu peluang dan rejeki. Keduanya tidak lupa saling memandang dan tersenyum, semuanya untuk kembali ke kampung halamannya. Dalam pertarungan mental, mereka tidak menahan tangan, mereka benar-benar putus asa. Setelah memikirkannya kali ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum lagi. Pertarungan puncak, setelah selesai, masih sama, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Zhao Yun, tapi masih ada keinginan terakhir. Underworld Emperor memandang Zhao Yun. Setelah pergi kali ini, aku tidak akan pernah datang ke alam semesta ini lagi dalam hidupku. Aku di sini, dan aku hanya seorang pejalan kaki. Zhao Yun tersenyum. Jadi ayo pergi. Kaisar dunia bawah menyeka apapun dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, pusaran hitam pekat muncul dan berputar dengan cepat. Adegan ini agak mirip pusaran dalam reinkarnasi. Kekuatan di dalamnya misterius dan menakutkan, membuat orang takut. Di seberang pusaran, Ye Chen sepertinya mencium nafas aneh dari alam semesta lain, yang merupakan kampung halaman Zhao Yun. Apa itu? Pusaran susi terlalu besar, menyebabkan orang-orang di dunia bawah melihat ke atas dengan kejutan satu demi satu. Setan langit lain turun. Seseorang bergumam. Datanglah segera setelah kamu datang, siapa takut siapa. Banyak orang keluar rumah Bung, aku tidak bermain bagus terakhir kali, jadi aku akan menebusnya kali ini.
Zhao Yun melirik pusaran ketiadaan, lalu menatap Ye Chen lagi. Aku harap kamu dan aku akan bertemu lagi, sebagai makhluk tertinggi. Pasti. Ye Chen mengangkat tangannya, meninju Zhao Yun. Akan ada periode nanti. Zhao Yun tersenyum, menarik napas dalam-dalam, dan langsung berjalan ke pusaran air, yang cukup bebas dan mudah. Akan ada periode nanti. Ye Chen melambaikan tangannya dan melihat Zhao Yun pergi. Zhao Yun. Sesaat sebelum Zhao Yun melangkah ke pusaran, desisan datang dari jauh ke dekat. Itu adalah Qin Mengyao, yang memanggil dengan menusuk hati. Ayo pergi sekarang. Tidak ada selamat tinggal. Dia menangis, wajahnya sedih dan kata-katanya tercekat. Dia tahu bahwa Zhao Yun selalu menjadi orang yang lewat di dunia bawah, tapi hati wanita itu masih berkembang untuknya. Cinta di dunia sungguh aneh, jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak dicintai, tahu tidak ada hasil, tapi tetap seperti ngengat kenyala api. Zhao Yun tersenyum, tapi berdiri diam tanpa bicara. Setelah datang ke dunia bawah selama hampir setahun, gadis riang ini telah banyak membantunya, dan dia memahami perasaannya. Namun, dia selalu menjadi orang yang lewat, selalu akan pergi. Karena itu, sejak awal hubungan ini, dia sudah menolaknya. Jika tidak ada hasil, mengapa repot-repot meninggalkan penyesalan pada seorang wanita? Setelah ribuan tahun, maukah kamu mengingatku? Qin Mengyao menatap langit, dengan air mata di senyumnya, yang benar-benar membuat orang merasa tertekan. Ya. Zhao Yun berbalik diam-diam, melambaikan punggungnya ke Qin Mengyao, melangkah ke pusaran, dan menghilang. Di belakangnya, Qin Mengyao berlutut di tanah dan menutupi pipinya, menangis dengan sedihnya, dengan air mata mengalir di antara jari-jarinya. Zhao Yun telah pergi, orang yang paling dia cintai. Dia telah pergi. Setahun, seperti mimpi, berumur pendek, terukir dengan kenangan indah, tapi juga meninggalkan kisah cinta yang penuh lubang. Bab 1763 Dua Dial. Zhao Yun pergi, dan Qin Mengyao juga pergi, tersesat dalam jiwanya, dengan air mata yang tak ada habisnya, pipi yang gitu indah. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, perpisahan ini terlalu menyedihkan. Seharusnya keberuntungan menipu orang, apa yang seharusnya menjadi hubungan yang sempurna, tapi menjadi hancur, hanya menyimpan kenangan yang buruk. Kamu punya 3 hari. Setelah 3 hari aku akan mengirimmu ke 6 jalan reinkarnasi. Di Huang menyesap teh dan berkata dengan santai. Dimengerti. Ye Chen membungkukkan tangannya, berbalik dan pergi. Dia tidak kembali ke kota hantu, tapi naik ke Balai Yama, dan dia akan pergi dalam 3 hari. Kali ini dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada hakim. Memikirkannya dengan hati-hati, sesama hakim itu memperlakukannya dengan cukup baik. Saya tidak tahu berapa kali dia mendarat di depan Yan Luodian. Melihat kata Yan Luodian, dia tidak bisa menahan diri untuk tertidur lelap, pikirannya sedang kesurupan. Setahun yang lalu, ketika saya pertama kali datang ke kuil ini, saya hanyalah jiwa. Bingung. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup sebagai binatang buas, dan masih konyol untuk diingat. Buku hidup dan mati benar-benar memberinya wajah. Aku telah melihat jenderal dunia bawah kuno. Raja hantu yang menjaga istana memberi hormat dengan hormat. Ye Chen tersenyum, menghadiahkan ratusan batu hantu, dan melangkah masuk. Menatap mata, Anda bisa melihat hakim dan ketidakkekalan hitam putih, dan ada meja di aula, sepiring kacang, dan sepanci anggur keruh. Sudut mulut Ye Chen berkedut. Mereka bertiga memiliki sepanci anggur dan sepiring kacang. Betapa menyedihkannya ini. Hei, pelanggan langka. Melihat Ye Chen masuk, hakim melirik dan memasukkan kacang ke mulutnya. Kemarilah dan lihat apakah kamu masih hidup. Ye Chen tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan menarik bangku untuk duduk. Pria ini juga sangat sadar diri. Dia mengambil sepiring kacang dengan satu tangan, tidak ada sedikit biji yang tersisa, dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Setelah selesai, sepanci anggurlah yang selesai sekaligus. Wajah hakim dan ketidakkekalan hitam putih tiba-tiba menjadi gelap gulita. Sialan, kamu sangat sadar diri. Kamu benar-benar tidak besar atau kecil. Jangan pedulikan detail itu.
Ye Chen segera melambaikan tangannya. Segera, toples anggur muncul di sebelah kiri, dan sekarung kacang di sebelah kanan, yang pasti cukup berat untuk masalah besar. Ayo, lanjutkan. Ye Chen menyiapkan 3 mangkuk besar. Sensible. Hakim dan Black and White Wu Chang sama-sama senang. Aku akan pergi dalam 3 hari. Hari ini aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal, kata Ye Chen, dan mengisi mangkuk lain untuk mereka bertiga. Tidak heran kamu gitu murah hati. Ketiganya tidak bisa menahan nafas. Aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi setelah pergi kali ini. Aku masih ingat ketika pertama kali datang ke dunia bawah, aku masih sangat muda. Aku akan pergi dalam sekejap mata. Memikirkannya, aku masih sedikit sedih. Ye Chen mengucapkan setiap kata, merasa sedih, mendesah dan emosional. Melihat Hakim dan ketidakkekalan, mereka mendentingkan gelas dan minum dengan santai, tapi mereka tidak mendengarkan sama sekali. Anda mengatakan milik Anda, dan saya meminum milik saya. Saya bahkan jatuh cinta. Anda benar-benar pergi ke set yang salah. Wajah Ye Chen juga gelap, malu di ibu kota. Hakim dan Wu Chang senang. Setiap kali mereka melihat Ye Chen mengempis, mereka sangat bahagia. Tidak mungkin, hanya ingin tertawa tapi serius, pemuda di depannya benar-benar luar biasa, dan dia telah menciptakan banyak mitos. Ini luar biasa. Belum lagi yang lainnya, seperti pertempuran Surahai sebelumnya. Musuh yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh, dan orang tua seperti mereka merasa malu. Suasana berangsur-angsur menjadi harmonis, dan anggur Ye Chen sangat kuat, dan dia tidak membutuhkan mana untuk melautkannya. 4 dari mereka sudah mabuk kepala mereka. Suara bla 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 bla. Entah kapan aku melihat Ye Chen bangun dan terhuyung-huyung keluar aula. Sebelum pergi, dia menghadiahi seseorang dengan sejumlah uang. Di belakangnya, Hakim dan Wu Chang menenangkan kemabukan mereka. Jangan katakan itu. Mereka melihat Ye Chen pergi sangat enggan untuk pergi ke belakang. Tanpa harta ini, di sana akan terlalu menyenangkan. Bakat, seru Hakim, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kurasa, ada yang salah. Hei Wu Chang menyeka dahinya. Keringat mengalir keluar dari lubang 2 dial, dan tidak bisa dihapus. Ini sedikit, kata Bai Wu Chang juga. Mengapa kepalamu masih sedikit pusing? Hakim memegangi kepalanya dan menggelengkan kepalanya, merasa pusing di sekujur tubuhnya. Hanya dalam 3-5 detik gejala yang sama muncul di wajah mereka bertiga. Ini tidak penting. Yang penting ada perasaan aneh muncul. Juga, saya benar-benar ingin menemukan seorang wanita untuk tidur dengan. Mereka bertiga saling memandang. Wajah mereka langsung menjadi hitam seperti arang, seolah mereka mengerti apa yang terjadi. Itu tidak mabuk, itu benar-benar dibius. Ini dia masalahnya. Siapa yang memberi obat? Jelas, bajingan Ye Chen itu. Pasti ada yang salah dengan anggur yang dibawanya. Ye Chen, persetan dengan nenekmu. Hakim melangkah keluar dari aula. Hitam dan putih dan ketidakkekalan. Kecepatannya tidak lambat, ikuti terus. Namun, mereka bertiga tidak mengejar Ye Chen, tapi pergi ke rumah mereka sendiri, kembali ke rumah mereka, dan mencari istri mereka sendiri. Di sini, Ye Chen dalam suasana hati yang baik, bersenandung sedikit sepanjang jalan. Dari kejauhan, dia masih bisa mendengar mereka bertiga berteriak. Benar, itu adalah obat yang dia berikan. Dan itu adalah spesialisasi aula pertama. Saya takut obatnya tidak cukup kuat, jadi saya menuangkannya ke dalam panci. Adapun dia telah mengambil ramuan sebelumnya, yang secara khusus disempurnakan olehnya. Dan itu adalah resep rahasia eksklusif untuk afrodisiak. Aku cerdas. Pria ini tertawa, sangat celaka. Saya bisa membayangkan wajah hitam Hakim dan ketidakkekalan hitam putih, dan pemandangan mengguncang bumi setelah tidur dengan istrinya. Saat berbicara, dia telah mencapai celah jalan Huang Kuan. Setelah banyak pertimbangan, dia masih memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Meng. Aku telah melihat jenderal dunia bawah. Raja hantu yang menjaga celah itu sangat hormat. Ambil untuk diminum. Ye Chen masing-masing memasukkan tas penyimpanan.
Kedua raja hantu itu senang. Ye Chen sangat baik pada mereka. Setiap kali dia datang, ada hadiah, dan dia memberi banyak. Ye Chen telah memasuki celah, selangkah demi selangkah, menginjakan kaki di jalan Huangquan. Jembatan Naihe dengan kepalanya, Meng Po berdiri dengan tenang, seperti patung. Tapi dia melakukan tugasnya, tidak seperti Chuling Fang yang sedang memakan biji melon. Junior Ye Chen, aku telah bertemu dengan seniorku. Ye Chen melangkah maju dan memberi hormat sebagai seorang junior. Dia masih sangat menghormati Po Meng. Ada gitu banyak penderitaan di dunia, sayang sekali. Meng Po tersenyum ramah, mendengarkan kata-katanya. Dia tahu tentang Ye Chen dan Chuling. Sudah diletakkan. Ye Chen tersenyum, tidak senang atau sedih. Saat menyebut Chuling, tidak ada lagi sakit hati, dan melepaskan adalah melepaskan, meski prosesnya sangat kejam dan saya ingin menangis. Cinta, sulit untuk diketahui. Nenek Meng hanya bisa menghela nafas. Kali ini, junior ini ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Ye Chen tersenyum, ngomong-ngomong, aku akan meminta senior. Semangkuk sup Meng Po. Meng Po tersenyum ramah, dan dengan lambaian tangannya, semangkuk sup Meng Po. Ye Chen mengambil mangkuk nenek Meng dan meminum semuanya dalam satu tegukan sup wangking masih sangat pahit, melelehkan semua jenis penderitaan di dunia. Hanya satu mangkuk, apakah masih ada lagi? Nenek Meng mengambil mangkuk itu. Ye Chen tertawa datar, nenek Meng ketakutan. Di masa lalu lebih dari 100 mangkuk, dia meminum semua yama dari 10 istana, dan ada banyak kebisingan. Ayo pergi. Bersihkan dan pergi ke jalan, nenek Meng melambaikan tangannya. Ye Chen tetap diam, memberi hormat lagi, dan perlahan-lahan pergi. Setelah meninggalkan jalan Huangquan, dia masih belum kembali ke kota hantu, dan pergi ke aula Yama pertama, tempat dia minum bersama 9 jenderal besar dunia bawah. Setelah pergi, 9 jenderal dunia bawah merangkak keluar. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Yang beristri mencari istri, yang tidak pergi ke rumah bordil. Kalau ada perempuan, urusannya mudah. Omelan bergema di dunia bawah, memanggil nama Ye Chen. Benar, Ye Chen memberi mereka 9, dan juga membeli beberapa produk khusus dari Yidian. Ada 2 tombol bolak-balik, dan Ye Chen sepertinya berhenti. Di tanah yang luas, dia tidak terbatas, dan dunia bawah sangat besar dan tidak terbatas, dan tidak mungkin untuk berbalik dalam 10.000 tahun. 3 hari, baginya, menjadi sangat lama. Dia tidak memiliki nostalgia dunia bawah, dia hanya ingin segera pulang, setahun seperti ribuan tahun, dia merindukan kampung halamannya dan bangsanya. Bab 1764 menghargai sepanjang jalan. 3 hari malam yang sunyi dan sunyi, Ye Chen kembali ke kota hantu. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia berjalan di jalanan kota hantu. Dunia bawah yang ramai, tidak lemah di dunia bawah, hidup dan ramai. Dia adalah seorang selebriti, dan setiap kali dia muncul, dia menarik perhatian dari segala arah. Dalam setahun terakhir, pria ini menjadi yang paling populer di dunia bawah. Dalam pertempuran Surahai, dia bahkan mendapatkan reputasi tubuh suci. Dia dan Zhao Yun menekan pusat perhatian murid tertinggi. Sekarang setelah Zhao Yun pergi, tidak ada seorang pun di generasi muda dunia bawah yang dapat bersaing dengannya, benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Di sebuah restoran, Ye Chen berhenti dan melangkah masuk. Gitu dia masuk, pemilik restoran mendatanginya. Ming Jiang, tolong bujuk dia. Dia telah minum selama 3 hari 3 malam. Mengatakan ini, pemilik restoran tidak lupa menunjuk ke sudut. Di sebuah meja di sudut terjauh, seorang wanita sangat mabuk sehingga matanya kabur, dan di atas meja dan di tanah ada semua toples anggur yang bengkok. Orang-orang di restoran semuanya menunjuk ke arahnya dan mendesah tanpa henti. Wanita mabuk itu, tentu saja, adalah Qin Mengyao. Setelah Zhao Yun pergi, dia datang ke toko anggur ini dan minum selama 3 hari, seperti seorang wanita pecandu alkohol, mabuk dan bermimpi sampai dia selesai. Sajikan anggurnya. Ye Chen menyerahkan tas penyimpanan kepada bos. Masih melayani. Pemilik restoran sedikit lengah, dan meminta Anda untuk membujuknya, tapi sebaiknya Anda membiarkannya minum. Pergilah,
kata Ye Chen dengan ringan, dan berjalan perlahan. Dia pergi ke meja di sudut dan duduk di seberang Qin Mengyao. Qin Mengyao sepertinya tidak menyadarinya. Dia hanya minum, menghabiskan satu toples, membuangnya, dan kemudian membawa toples lain. Kapasitas alkoholnya sudah keluar dari pertanyaan. Saya belum melihatnya selama 3 hari, tapi dia sangat kuyu. Rambutnya acak-acakan, kurang energi, sedikit ceroboh, benar-benar seperti wanita pecandu alkohol. Kamu dan aku sangat mirip. Ye Chen juga membuka toples. Seperti, bagaimana bisa berbeda, mereka berdua adalah orang yang jatuh di ujung dunia. Orang yang dia cintai kembali ke kampung halamannya, dan sulit untuk bertemu dengannya lagi dalam hidupnya. Orang yang dia cintai sudah menjadi istri dewasa, dan tidak ada lagi Ye Chen di hatinya. Seorang pria dan seorang wanita, sakit yang sama saling mengasihani, keduanya mereka memiliki hubungan cinta mereka sendiri. Tapi mereka semua terluka, mereka kehilangan kekasih mereka dan meninggalkan penyesalan yang sia-sia. Ye Chen, ayo buat pasangan bersama. Qin Mengyao berdiri, memegangi wajah Ye Chen dengan sepasang tangan batu giok di seberang meja. Mata gadis itu mabuk dan kabur, dan matanya berair. Saya tidak tahu apakah saya mabuk, atau hati saya terlalu sakit, dan saya ingin menemukan seseorang untuk menghibur saya. Kebetulan Ye Chen duduk di hadapannya. Oke. Ye Chen mengangkat bahu. Dia bercanda, dan dia juga bercanda. Semua orang mabuk. Siapa peduli siapa, hanya lucu. Itu ide yang bagus. Qin Mengyao melengkungkan bibirnya, lalu mengangkat kepalanya dari toples anggur dan menuangkannya ke seluruh pipinya. Aku tidak tahu apakah itu air mata atau anggur. Ye Chen tersenyum, mengambil botol anggur, dan hanya melihat ke atas untuk minum. Kedua orang miskin itu duduk berseberangan, dan anggurnya adalah toples demi toples. Pemilik restoran tidak tenang lagi. Dia mendekatinya lebih dari sekali, tapi ditendang kembali, dan dia tidak berani berbicara lagi. Minum boleh saja, asal jangan bikin onar, kami usaha kecil-kecilan. Karena hari sudah larut, keduanya bangkit dan berjalan keluar dari restoran. Di jalan, mereka berdua saling bahu-membahu, seperti teman baik, masing-masing membawa toples anggur, terhuyung-huyung mabuk. Ibuku pergi. Jalan kota hantu. Tiba-tiba menjadi ramai. Kombinasi macam apa ini? Satu Ye Chen dan satu Qin Mengyao. Mereka semua adalah jenderal dunia bawah di bawah kursi Yan Luo. Jadi ada apa dengan ini? Apakah Anda ingin menjadi gitu mencolok kalian berdua? Tapi Ming Jiang, perhatikan apakah gambarnya oke, seberapa layak seperti ini. Membuat pasangan. Banyak orang menyentuh dagu mereka, yang berarti banyak. Tak perlu dikatakan, kedua orang ini, setelah diamati lebih dekat, memang pasangan yang cocok. Ye Chen dan Qin Mengyao mengabaikan mereka, berjalan dan minum sepanjang jalan, berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Mereka benar-benar mabuk. Dunia tidak tahu, tapi orang tua, mereka melihat dunia bawah. Mereka ini mabuk. Orang yang paling saya cintai. Saya kehilangan mereka semua. Gambar apa yang saya butuhkan. Ming Jiang juga seorang manusia, dan itu menyakitkan. Naga terbang akan datang, dan dia membantu Qin Mengyao yang mabuk. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia masih tidak lupa untuk melihat Ye Chen. Ekspresinya bercampur dengan ketakutan, kekaguman, dan sedikit kemarahan. Di masa lalu, dia benar-benar dikalahkan oleh Ye Chen. Setelah itu, lebih banyak kekacauan terjadi. Lebih dari separuh jenderal dunia bawah di 9 istana dimusnahkan oleh orang ini, dan sisanya dinonaktifkan. Memikirkannya sekarang, saya sangat menyesal telah menyinggung bintang jahat ini. Semua ini karena Dewa Jembatan Naihe, dia tidak mengerti, dan Ye Chen juga tidak mengerti, jadi itu bisa dianggap sebagai simpatik. Qin Mengyao tertidur, dengan air mata di sudut matanya, dan bergumam dalam mimpinya. Fei Longming menggendongnya di punggungnya, dan sebelum pergi, dia menoleh dan melirik Ye Chen, membawa kendi, bergoyang sepanjang jalan. Dia benar-benar mabuk, dia akan pergi besok, jarang dilanggar. Dia keluar dari kota hantu, seperti pemabuk, dan juga seperti jiwa yang kesepian.
berkeliaran di tanah luas yang memantulkan cahaya bintang yang redup. Jalan-jalan ini, entah berapa lama aku berjalan, hingga malam pun berlalu. Di depan sebuah rumah gunung, dia berhenti, melepaskan mabuknya, dan berdiri diam, memandangi rumah gunung, tanpa berbicara lama. Di depannya adalah rumah gunung Luochuan, dengan Culing di dalamnya. Mantan kekasih telah dilepaskan, dan masih ada perpisahan. Mereka tidak bisa menikah, tapi setidaknya mereka masih sesama penduduk desa. Segera, sosok cantik muncul, itu adalah Culing R. Masih gitu indah, dengan pakaian yang berkibar, tidak ternoda oleh debu dunia, dan sepasang mata indah yang sebening air, bebas dari kotoran dunia. Saat dia melihat Ye Chen, tubuhnya yang halus bergetar hebat, dan hatinya sangat sakit, sangat menyakitkan hingga dia ingin menangis. Di matanya, dia tidak bisa lagi melihat Culing R. Dia melepaskannya. Ye Chen tidak lagi mencintai Culing, semuanya ada di masa lalu. R lebih besar dari 30 kaki jauhnya. Dia berhenti sedikit, takut jika dia mengambil langkah maju lagi. Dia akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Keduanya seperti itu. Dia seperti patung batu, melangkah ke patung es. Jarak 3 kaki seakan menjadi celah, memisahkan hidup dan mati, dan juga memisahkan kehidupan lampau dan sekarang. Gitu jauh hingga tidak ada batasnya. Meskipun dia meletakkannya, menatapnya, dia masih kesurupan. Dia ingin mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya untuk terakhir kalinya, tapi akhirnya dia menahannya. Cinta di kehidupan sebelumnya sudah lama putus. Dia juga ingin mengangkat tangannya, untuk menghapus rasa sakit yang seharusnya tidak ada untuknya. Tapi dia menahannya meski dia pergi, adegan ini tetap harus dimainkan. Angin sepoi-sepoi datang dan mengangkat pakaian dan rambut putihnya, helai demi helai, dan menepuk-nepuk wajah kehidupan yang berubah-ubah. Aku harus pergi. Ye Chen tersenyum, suaranya serak. Kalau gitu kamu bisa mengembalikannya. Culing tersenyum lembut, bertindak dengan tenang dan tenang, sangat dekat dengan menekan keinginan untuk menangis. Aku tidak akan kembali. Hati-hati. Ya. Ye Chen tersenyum dan berbalik perlahan. Sapa adikku untukku. Culing mengambil langkah setelahnya, lalu tiba-tiba berhenti, tidak berani melangkah lagi. Ye Chen tidak menjawab, hanya memunggungi dia dan melambai dengan lembut, punggungnya suram dan kesepian, ternoda debu waktu. Mata Culing tiba-tiba menjadi lembab, lapisan kabut air mengembun menjadi embun beku, dan air mata kristal mengalir di pipinya. Sosok dari belakang berangsur-angsur surut mengaburkan pandangannya. Jalan-jalan ini, mungkin ini benar-benar perpisahan, tidak pernah bertemu lagi. Dia menutupi mulut batu gioknya, takut dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan semua kata selama 300 tahun. Culing masih mencintai Ye Chen, dan anak di dalam rahim Culing adalah milik Ye Chen. Di dalam kandungan, saya masih bisa mendengar bayi menangis dengan keras. Rasa sakit orang tua, air mata orang tua, dia bisa merasakan bahwa orang yang membuatnya merasa sangat disayanginya perlahan menghilang. Bab 1765 6 Jalan Reinkarnasi 1. Sepanjang jalan dalam keheningan, sepanjang angin dan debu, Ye Chen kembali ke Gunung Jieming. Di Huang sudah menunggu di puncak gunung, bersama Kaisar Ming, dan 2 murid Kaisar tertinggi, Ming Jue dan Bai Zi. Aku pernah melihat senior. Ye Chen melangkah maju dan membungkuk dengan tangan terkatup. Kamu bisa memikirkannya. Gitu kamu memasuki 6 alam, kamu mungkin tersesat di samsara, yang tidak berbeda dengan kematian, kata Kaisar dunia bawah dengan santai. Kembalilah bahkan jika kamu mati. Mata Ye Chen sangat tegas. Aliran waktu di 6 alam reinkarnasi berbeda dengan di dunia bawah. Suatu hari di dunia bawah membutuhkan waktu 100 tahun di 6 alam. Kamu harus menanggung kesepian. Suatu hari di dunia bawah, 100 tahun di 6 alam. Ye Chen mengerutkan kening. Singkirkan benda ini. Di Huang menjentikkan tas penyimpanan. Kamu hanya bisa membukanya setelah melewati 6 alam reinkarnasi. Juniormu mengerti. Ye Chen menyegelnya ke dalam lautan pil.
Reinkarnasi dari 6 alam dipisahkan dari dunia bawah. Kami, bahkan yang paling dihormati, berada di luar jangkauan kami. Semuanya tergantung padamu. Aku akan memenuhi harapan para pendahuluku. Ye Chen menangkupkan tangannya lagi. Jadi ayo pergi. Kedua makhluk tertinggi itu membentuk segel dengan satu tangan. Segera, saya melihat ketiadaan bergetar, dan ada pusaran lain, yang di dalamnya gelap gulita, dan saya merasa kesurupan hanya dengan melihatnya. Hargai sepanjang jalan. Baizi jarang tersenyum lembut. Aku berharap dapat bertemu denganmu lagi, dan aku akan bertarung denganmu. Ming Jue tersenyum, dan menepuk bahu Ye Chen. Murid tertinggi cukup menyegarkan. Ye Chen tersenyum santai, maju selangkah, dan melambung ke atas. Ketika dia hendak pergi, dia menoleh, melirik Gunung Jieming, lalu ke dunia bawah, lalu berbalik dan melangkah ke pusaran air. Keberangkatan ini kemungkinan besar akan menjadi perpisahan, dan akan sulit untuk bertemu lagi. Setelah dia menghilang, pusaran hitam perlahan menjadi tidak terlihat, dan nafas yang keluar darinya juga terhapus oleh Di Huang dengan lambaian tangannya. Kamu pikir dia memiliki beberapa persen peluang untuk menang? Underworld Emperor tertawa. 10%. Di Huang memberikan jawaban tanpa memikirkannya. Oh, Kaisar Ming mengangkat alisnya, aku sangat percaya padanya. Bahkan Culing bisa melepaskannya, penghalang macam apa di dunia ini. Dia tidak bisa mengatasinya. Di Huang tersenyum tipis. Berbicara tentang Culing, sesosok cantik tersandung ke puncak gunung. Itu adalah Culing dengan ekspresi sedih dan cantik serta air mata berlinang. Kamu terlambat, dia sudah pergi, bisik Baizi. Senior, Ye Chen dan aku. Akankah kita bertemu lagi dalam hidup ini? Culing menatap Di Huang dengan air mata berlinang. Ya. Di Huang tersenyum lembut, kerja kerasku tidak akan pernah sia-sia. Di masa depan, aku akan menjelaskannya kepadanya secara pribadi. Culing menangis, berbalik diam-diam, mencengkeram perut bagian bawahnya, dan menghiburnya dan Ye anak Chen, hapus air matanya. Setelah dia pergi, Baizi dan Ming Jue menatap Di Huang dengan curiga. Keduanya tidak bodoh. Dari percakapan antara Di Huang dan Culing, mereka sepertinya telah mendengar sesuatu, dan mereka sepertinya telah mengetahui sebuah rahasia. Seperti yang kamu pikirkan. Di Huang berbalik dan diam-diam menatap Misty, sepertinya bisa melihat punggung Ye Chen melalui ketiadaan. Di belakangnya, Baizi dan Ming benar-benar saling memandang dan mengerti. Ini adalah drama besar, disutradarai oleh Di Huang dan diselesaikan oleh Culing yang disebut Yao dan Sun adalah Di Huang. Tujuan kali ini adalah untuk meredam Ye Chen dan memaksanya ke nirvana. Apa yang disebut kesengsaraan cinta adalah membiarkan dia melepaskan, dan hanya jika dia melepaskan Culing, apakah mungkin untuk menembus 6 alam reinkarnasi. Keduanya diam, dan suasana hati mereka cukup terganggu, menimbulkan gelombang. Sungguh cinta yang kejam. Bisa dibayangkan betapa sakitnya Ye Chen pada masa itu. Rasa sakitnya menusuk hati. Terutama Baizi. Tidak heran jika Ye Chen selalu menggambarkan Culing ketika dia melukisnya. Terlalu sulit untuk melupakan seseorang. Fakta sekali lagi membuktikan bahwa dia tidak sebaik Ye Chen. Terlepas dari kekuatan tempur atau keadaan pikiran, mereka benar-benar hancur. Apa yang disebut kesombongannya adalah lelucon di depan Ye Chen. Ye Chen muncul lagi, tapi itu di atas sebidang tanah hitam yang hangus. Bumi hangus membentang sejauh mata memandang, luasnya tidak terbatas, bumi gelap gulita, dan langit juga redup membuat orang merasa sangat tertekan. Apakah ini 6 alam reinkarnasi? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Keheningan seperti kematian. Tidak ada gunung dan sungai, tidak ada bunga dan pohon, tidak ada langit dan bulan berbintang, tidak ada nafas kehidupan. Semua yang terlihat adalah bumi hangus hitam. Ye Chen tidak dapat menemukan targetnya, jadi dia harus pergi ke satu arah. Di bawah kaki, bumi yang hangus lepas, selangkah demi selangkah, sebagian besar terdapat kerangka yang setengah tertutup. Saya tidak tahu berapa umurnya, dan sudah berapa lama dikubur. Di tengah angin, Anda masih bisa mendengar lolongan, seperti ratapan hantu.
Berjalan di sini seperti berjalan di lubang hitam di angkasa. Tanpa seorang pun terlihat, kesepian dan gelap seluruh dunia hanya dia. Melihat ke bawah ke 6 jalan, dia seperti setetes air di lautan. Kecil seperti kerikil, kesepian, bahkan tanpa bayangan. 1 langkah, 2 langkah, 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Jalan ini terlalu jauh, dan saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Saya hanya tahu bahwa sejak dia memasuki 6 alam, 1 hari telah berlalu di dunia bawah. Suatu hari di dunia bawah, 600 tahun di 6 alam artinya, dia telah berada di 6 alam reinkarnasi selama 100 tahun. Kecepatan aliran waktu berbeda dengan dunia bawah. Meski dunia bawah hanya berlangsung 1 hari, 100 tahun di 6 alam perlu dihabiskan setiap menit. Dia tidak pernah berhenti, menerjang angin dan pasir selama bertahun-tahun, berjalan sendirian di bumi yang gelap dan hangus, bahkan jejak kakinya pun lapuk. Namun, jalan di depan masih luas, tanpa akhir yang terlihat. Dalam 100 tahun, energi dan darah sama agungnya dengan tubuh suci. Tapi mereka juga kelelahan, rambut mereka berantakan, dan pakaian mereka ternoda debu. 6 alam reinkarnasi, apakah kesepian tanpa akhir? Gumamnya, satu-satunya suara di dunia ini. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berbicara, dan kesunyian itu menakutkan. Benar-benar seperti yang dikatakan Kaisar Ming, dia harus bisa menahan kesepian. Waktu berlalu, dan saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dia tidak berhenti sampai celah yang membentang ribuan mil di depannya menarik perhatiannya. Untuk pertama kalinya dalam 600 tahun, dia berhenti dan menatap dengan tenang. Celahnya megah dan besar, berdiri di bawahnya, terlihat seperti semut dingin dan mati, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun berdiri. Di depan celah, ada 2 patung batu hantu, seperti gunung dan gunung, ganas dan jahat, seperti penjaga gerbang, berdiri diam. Di celah itu, 3 karakter merah tua terukir, jalan neraka. Ye Chen berdiri diam dan melihat ke arah 3 karakter jalan neraka. 3 karakter itu seperti 3 gunung raksasa, dengan momentum yang gitu agung sehingga dia tidak bisa bernapas. Alam neraka adalah lintasan pertama dalam 6 alam reinkarnasi. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia mengambil langkah dan memasuki celah. 1 langkah, itu seperti melangkah ke neraka. Guntur mengamuk di atas, dan guntur dan kilat menyambar, menembus langit dan bumi. Di bawah, lautan api yang gelap gulita mengamuk, bergulung dengan gelombang badai, dan setiap gelombang api sepertinya mampu menelan langit dan menghancurkan bumi. Ye Chen dalam keadaan linglung, dan dilalap api yang mengepul. Dengan telapak tangannya berubah menjadi pisau, dia membelah api dan bergegas keluar. Namun, guntur jatuh dari langit dan menjatuhkannya. Tubuhnya terkoyak, sebelum dia jatuh, dia dilalap lautan api lagi. Guntur dan api ini sangat aneh, api membakar tubuh dan menyerang jiwa. Tubuh suci, anggota tubuh, organ dalam, garis meridian yang luar biasa, dan bahkan setiap tetes darah semuanya terbakar. Avatar jiwanya tercabik-cabik sepanjang waktu. Meskipun dia telah mengalami pelatihan tubuh dan pelatihan jiwa, dia tidak dapat menahan rasa sakit yang merobek untuk sementara waktu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Neraka dari 6 alam reinkarnasi, rasa sakit dari pelatihan tubuh selama 100 tahun. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara sedingin es yang bergema di neraka. 100 tahun. Mata Ye Chen berwarna merah darah, dan dalam selusin napas, rasa sakitnya sudah menusuk, apalagi 100 tahun. Apakah lintasan pertama dari 6 jalan samsara gitu mengerikan? Ye Chen mengertakkan gigi dan berjalan maju dengan susah payah. Setiap langkah yang diambilnya menyakitkan kesumsum tulang dan jiwa, yang tak tertahankan. Di puncak gunung Jiming, Kaisar Ming dan Kaisar Huang berdiri diam. Di depan mereka tergantung tirai air, dan yang termanifestasi di tirai air adalah gambar 6 neraka samsara. Sisi, Mingjue dan kulit Baizi sangat pucat. Setiap detik tubuh suci Ye Chen tercabik-cabik, dan setiap detik roh primordialnya terus-menerus tercabik-cabik. Gambar ini, belum lagi pribadi,
Menyakitkan hanya dengan melihatnya. Ini akan memakan waktu 100 tahun lagi. Apakah ini akhir dari siksaan sampai mati? Ini hanya lintasan pertama, dan sisanya akan lebih menakutkan. Tuan, apakah definisinya 100 tahun? Apakah mungkin untuk menerobos lebih awal? Ming Jue dan Baizi memandang Kaisar Ming dan Kaisar Huang. 1 poin tidak banyak, dan 1 poin tidak banyak. Jika dia bisa bertahan 100 tahun tanpa kematian, dia akan dianggap sebagai terobosan, kata Kaisar Dunia Bawah dengan santai. Dengan mengatakan itu, Kaisar Dunia Bawah melirik Di Huang dengan cara yang halus. Di Huang telah melewati level ini sebelumnya, dia seharusnya tahu lebih baik dari siapapun. Kengerian neraka, rasa sakitnya terlalu menakutkan. Di Huang tidak berkata apa-apa, hanya menonton dengan tenang. Sumur kuno di mata dewa itu tenang. Di masa lalu, ketika dia bisa menerobos, dia sangat yakin bahwa Ye Chen juga bisa selamat. Dia tidak pernah mempertanyakan keturunan dari tubuh suci. Jika Anda bahkan tidak dapat menembus alam neraka, maka Anda akan mencemarkan martabat Ekaristi, dan orang yang membantai 2 kaisar dalam 1 kehidupan tidak akan takut di masa depan. Di neraka, kaki Ye Chen gemetar, dan dia masih berjalan dengan susah payah. Butuh beberapa tahun bagi Baizi dan yang lainnya untuk mengatakan beberapa kata, dan sudah beberapa tahun di alam neraka, dan guntur serta api telah menghancurkan Ye Chen hingga tidak terlihat. Setiap petir dapat meninggalkan bekas luka pada roh primordialnya, dan setiap nyala api dapat menghancurkan tubuh sucinya. Waktu berlalu, hari demi hari, tahun demi tahun. Saat dia terhuyung-huyung, tubuh suci kuno dibakar dan dihancurkan berkali-kali, dan tubuh asli dari roh primordial dimusnahkan berkali-kali. Tapi dia masih berdiri, kakinya ditekuk, dan dia terlahir kembali di tubuh penempaan. Tidak ada seorang pun di neraka, tidak ada makhluk hidup, hanya guntur dan api. Ketika dia menahan rasa sakit karena mencabik-cabik dirinya sendiri, dia harus melawan kesepian yang telah berusia seabad. Gitu keinginannya musnah, dia akan dikalahkan. Saya tidak tahu berapa tahun, matanya menjadi tumpul kosong sampai tidak ada emosi, seperti orang mati berjalan. Dia kesakitan sampai hilang, hari demi hari, tahun demi tahun, di bawah guntur dan nyala api. Dia melupakan rasa sakit dan terbiasa. Obsesi yang kuat mendukungnya untuk maju, pulang. Ya, pulanglah, meski kamu mati, kampung halamanmu menunggunya. Tahun-tahun yang panjang, setiap menit dan setiap detik bagaikan sebilah pisau pahat, mengukirnya penuh luka dan lubang. Ketika api hitam dimusnahkan, ketika guntur Lingtian berhenti menyerang, waktu 100 tahun telah benar-benar berakhir. Dia berjalan keluar dan selamat dari rasa sakit selama 100 tahun pelatihan tubuh di neraka. Dunia di depannya adalah bumi hangus tanpa batas dan kesepian dari perubahan hidup dia yang seperti semut memulai perjalanan lagi. Di belakangnya, alam neraka runtuh dan berubah menjadi debu sejarah yang tak ada habisnya, seolah-olah tidak pernah ada. Bab 1766 Jalan Reinkarnasi, 2. Langit gelap, bumi luas, dan punggungnya suram dan sepi. Baginya, waktu tidak memiliki konsep, dan yang tersisa di 6 alam hanyalah jejak kaki, terkubur selama bertahun-tahun. Dia hanya membenamkan kepalanya dan menunduk, dan berjalan ke depan dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, jalan yang dia lalui jauh dan tak terbatas. Waktu seperti pisau pahat, ukiran jejak di tubuhnya, setiap pisau, setiap jejak, adalah sentuhan perubahan. Di kejauhan, celah kuno muncul kembali, melintasi mil yang tak terhitung jumlahnya dari timur ke barat, berdarah, dingin dan megah, menghalangi jalannya. 100 tahun kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi, hantu lapar berkata. Setelah berhenti sejenak, dia tetap diam dan melangkah masuk. Segera, saya mendengar ratapan roh-roh jahat, datang seperti gunung yang luar biasa. Di depannya ada pemandangan yang menakutkan, sejauh yang dia bisa lihat, ada hantu kelaparan kurus dengan tangan terkulai. Mata mereka serakah dan haus darah, mereka menjilat lidah merah mereka, meneteskan air liur berdarah, dan bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening,
dan teknik rahasia berevolusi di telapak tangannya, siap bertarung. Namun, sebelum dia bisa pergi, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan terwujud, mengikat tubuhnya, dan bahkan menyegel mana. Jalan hantu lapar di 6 alam reinkarnasi, rasa sakit menggerogoti tubuh selama 100 tahun. Itu adalah suara halus lagi, dingin dan sunyi, bergema di seluruh dunia. Tubuhnya dipenjara, dia tidak bisa bergerak, dia tidak memiliki kekuatan sihir, hanya embusan angin yang menghempaskannya ke tanah dan jatuh ke tanah. Hantu lapar bergegas dan mengelilinginya lapis demi lapis. Hantu lapar yang tak berujung memakan dagingnya, meminum darahnya, menggerogoti tulangnya, dan menghisap sumsumnya. Mata Ye Chen merah. Dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa bergerak, tapi dia hanya bisa tak berdaya. Melihat dirinya dimakan. Ini adalah pemandangan berdarah, berdarah dan mengejutkan. Tulang, daging, dan darah semuanya menjadi makanan bagi hantu kelaparan. Hal yang paling kejam bukanlah ini, tapi tubuh Ye Chen dimakan, dan daging serta darahnya terlahir kembali, dan dia terus dimakan. Jadi bolak-balik, tidak pernah berakhir, seperti putaran tanpa akhir. Dan dia, saya harus menonton, saya harus menderita makanan selama 100 tahun, saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa menolak, saya harus menerimanya secara pasif. Nah, di puncak Gunung Mingsan di dunia bawah, Baizi menutupi mulut gioknya. Adegan itu terlalu berdarah dan menjijikkan. Murid kaisar gitu tinggi di atas, dia belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya. Di satu sisi, wajah Mingjue juga memerah, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, dia masih ingin muntah. Melalui tirai air, keduanya sepertinya bisa mendengar suara hantu lapar yang mengunyah daging dan tulang Ye Chen, penuh sihir. 100 tahun, rasa sakit ini, Ye Chen harus menderita selama 100 tahun. Beberapa tahun ini, hanya dengan memikirkannya, membuat orang merasa putus asa. Dibandingkan dengan mereka berdua, Kaisar Dunia Bawah dan Di Huang jauh lebih tenang, menonton dengan tenang, level tertinggi, tidak pernah melihat pemandangan apapun. Terutama Kaisar Hades, yang secara pribadi menyaksikan Di Huang dilahap. Kaisar Agung, pria kejam yang pernah memblokir 5 kaisar di tepi alam semesta, telah memasuki 6 alam reinkarnasi, dan juga tidak berdaya untuk melawan. Ye Chen hari ini sangat mirip dengan Kaisar Huang sebelumnya. Jadi bagaimana jika dia membantai 2 kaisar, dia masih menjadi makanan bagi hantu kelaparan. Hantu lapar berkata, mata Ye Chen menjadi kusam dan kosong lagi, dan ekspresi pemberontakan menghilang tanpa jejak. Dia tidak menutup matanya, hanya membukanya seperti itu, melihat kehampaan. Aku tidak tahu lagi apa itu sakit, jadi bagaimana jika aku dimakan hantu kelaparan? Dia hanya tahu bahwa dia ingin pulang, dan hantu kelaparan dari 6 alam reinkarnasi tidak dapat membuatnya takut, dia juga tidak dapat menghapus obsesinya untuk kembali ke kampung halamannya. Hari demi hari, tahun demi tahun, berlalu dengan tenang dalam waktu yang lama. 100 tahun, sekali lagi. Mengantar pada akhirnya. Saat hantu kelaparan bubar dan suara melolong menghilang, kekuatan yang menahannya juga menghilang, dan dia berdiri untuk pertama kalinya dalam 100 tahun. Jalan hantu lapar tiba-tiba runtuh, dan itu menjadi bumi hangus yang gelap gulita lagi. Di jalan lagi, sempoyongan, sempoyongan. Sejak dia datang, sudah 3 hari di dunia bawah dan 300 tahun di 6 alam, tahun-tahun yang panjang dan kesepian yang tak ada habisnya telah membuatnya kewalahan. Setelah beberapa waktu, umpan ketiga mulai terlihat. 3 karakter Suradao berwarna merah tua dan besar, diwarnai oleh angin dan debu tahun-tahun, dan juga berlumuran darah, mengalir dalam untaian, yang sangat menyilaukan. Ye Chen tidak berhenti sama sekali, dan melangkah ke celah dengan langkah berat. Di mata, itu adalah laut berdarah. Lautnya tenang, tanpa ombak dan ombak, hanya bau darah, menyatu menjadi kabut darah dan bergolak. Jalan Asura dari 6 jalan reinkarnasi, luka dari pertempuran sengit selama 100 tahun. Itu masih suara halus, dingin dan sunyi, bergema di seluruh dunia. Setelah kata-kata itu jatuh, laut yang tenang tidak lagi tenang,
Satu persatu orang berdarah merangkak keluar dari laut, mata mereka berlumuran darah. Itu benar-benar Shuro, memperlihatkan gigi putih, menjilat lidah merah, mata haus darah bersinar. Ada hantu sura yang tak terhitung jumlahnya, berteriak, melolong, mengaum, berbondong-bondong ke arah Ye Chen. Mata mereka haus darah dan tirani. Ye Chen tetap diam, dan mengeluarkan pedang Yin Ying, mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah memasuki 6 alam selama 300 tahun, 100 tahun di alam hantu kelaparan, 100 tahun di alam neraka, dan 100 tahun di jalan, darah yang sunyi mendidih. Bunuh. Raungan meraung, serak dan berubah-ubah. Dia bergegas keluar, meneteskan lautan darah, Shuro kepala demi kepala, dirobohkan kepala demi kepala, darah memercik ke seluruh tubuhnya. Sura jatuh dan jatuh ke lautan darah, tapi segera berdiri lagi, dan dia tidak bisa menyelesaikan pembunuhannya, dan pengurangannya masih luar biasa. Ye Chen tampak gila, memegang pedang pembunuh, tembakannya kacau, dan pedang itu naik dan turun tanpa kelelahan. Waktu berlalu, dan setelah 10 tahun Perang Dunia I, dia dipenuhi bekas luka. Hantu Shuro menerkamnya berkali-kali, dan dibunuh serta mundur olehnya berkali-kali. Menenggelamkannya, tapi dia dilarikan keluar lagi dan lagi, jatuh lagi, dan bangkit dari darah lagi dan lagi. Mata merah darahnya bahkan lebih baik dari Shuro pakaian, rambut, wajah, telapak tangan, dan tubuhnya semuanya diwarnai merah darah. Dibandingkan dengan Sura, dia lebih seperti Sura, manusia berdarah, bergegas dan membunuh di lautan darah, seperti orang gila, tak kenal lelah. Waktu tidak memiliki konsep, rasa sakit telah lama dilupakan. Gunung Jiming terdiam, dan semua orang diam-diam melihat ke tirai air. Keadaan pikiran Supreme setenang air tenang, Ming Jue dan Baizi, wajah mereka pucat dan tidak berdarah, mereka tidak tahan melihat langsung ke arah mereka. Lalu masih ada seseorang, dengan darah dan tulang yang terlihat, dan tubuhnya hancur, berkelahi dengan hantu Shuro, dan dia menolak untuk jatuh bahkan jika dia mati. Seberapa kuat pikirannya, apakah hatinya terbuat dari batu? Bagaimana itu bisa bertahan selama 100 tahun? Baik Ming Jue dan Baizi menunduk, jika itu mereka pasti sudah jatuh, 100 tahun yang lalu. Berapa lama? Ye Chen jatuh ke genangan darah lagi dan tenggelam di lautan darah. Setelah berjuang selama bertahun-tahun tanpa henti, dia kelelahan dan bangun dengan terhuyung-huyung, dengan darah menetes di sekujur tubuhnya. Pulanglah, aku ingin pulang. Dengan hanya satu tangan tersisa, dia masih memegang pedang, terhuyung-huyung dan menebas dengan liar. Matanya tidak lagi memiliki cahaya, atau dia sudah mati. Dia masih membunuh hingga hari ini, semua didukung oleh obsesinya terhadap keabadian. Tahun-tahun telah berlalu, dan 1 abad telah berakhir. Dia bertarung selama 100 tahun penuh, 100 tahun pertempuran sengit, dan akhirnya selamat. Semua Sura berubah menjadi darah, dan Sura Dao Pas yang megah runtuh dalam embusan angin gelap. Di bumi yang hangus, dia terhuyung-huyung, dengan jejak darah di belakangnya, dan jejak kaki berdarah itu mengejutkan. Punggungnya masih gitu sepi, suram dan perubahan hidup. Berapa lama perjalanan pulang, dan itu telah mengubah seorang pemuda menjadi seorang lelaki tua dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Bab 1767 6 Jalan Reinkarnasi 3. 6 Jalan Reinkarnasi. Bumi hangus yang gelap gulita, kesepian tanpa batas. Ye Chen berjalan sendirian. Tidak berarti seperti semut, angin dan debu bertahun-tahun telah membutakannya, punggungnya yang kesepian suram dan kurus. Jalan-jalan ini, saya tidak tahu berapa tahun, waktu juga sudah tua. Di kejauhan, Xiongguan yang agung muncul kembali, agung dan dingin, dengan 3 karakter berdarah yang mengungkapkan perubahan hidup jalan binatang. Bersandar pada tongkat kayu, Ye Chen berhenti dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Di masa lalu, dia tidak mengambil jalan binatang, tapi hari ini dia ditakdirkan untuk menebusnya. Jalan pulang terlalu banyak kesulitan, dia sudah terbiasa. Lupa waktu, lupa rasa sakit, semuanya mati rasa, selamat tinggal, ekspresinya bahkan tidak berfluktuasi. Melihat itu,
Dia menutup matanya dan berjalan ke celah itu. Di telinga, itu seperti gonggongan anjing, koko ayam jantan, lenguhan sapi tua, embikan domba, dan lolongan serigala. Ini adalah dunia hewan, mayat membusuk kotoran, tulang, bau dunia, kotor tapi berdarah. Jalan binatang dari 6 alam reinkarnasi, kesedihan menjadi binatang selama 100 tahun. Mengikuti suara halus, tubuh Ye Chen berubah dan berubah menjadi anjing berbulu, setipis tongkat. Di dunia bawah, ekspresi Baizi dan Mingjue menjadi aneh. Ini terlalu segar, 6 jalan reinkarnasi. Setiap level lebih indah dari yang terakhir, sejak awal telah bergegas menuju kematian. Ini juga karena Culing pergi beberapa hari yang lalu dan tidak ada di sini. Kalau tidak, melihat kesulitan yang telah dialami Ye Chen, saya tidak tahu seberapa besar saya akan merasa tertekan, itu hanyalah siksaan yang tidak manusiawi. Di Huang masih gitu tenang, menonton dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Kaisar Hades bergerak, dan tanpa sadar merentangkan tangannya ke lengan bajunya, meraba-raba, seolah sedang mencari sesuatu. Untuk beberapa alasan, Kaisar Agung ini tersenyum tidak normal. Di Huang juga bergerak, dan sedikit memiringkan kepalanya, melihat Kaisar Ming ingin tertawa. Wajahnya menjadi gelap, seolah dia tahu apa yang dicari Kaisar Ming. Kaisar dunia bawah batuk kering, mengeluarkan sebotol anggur, dan minum dengan santai. Awalnya, yang ingin dia ambil bukanlah Wine, tapi slip giok. Slip giok itu tidak sederhana, itu dicetak dengan gambar tahun-tahun terakhir di Huang membobol jalan binatang, dan dia juga berubah menjadi binatang. Sebagai kaisar besar dunia bawah, dia telah melihat akhir dari awal sampai akhir. Saya tidak hanya menontonnya, tapi saya juga menanamkannya pada orang-orang. Jika saya tidak melakukan apa-apa, saya akan mengeluarkannya dan melihatnya. Gambarnya enak dipandang. Selama bertahun-tahun tanpa henti, dia hanya menunjuk gambar itu dan tertawa bahagia. Siapa sangka Kaisar Huang, yang pernah bekerja keras sebagai 5 kaisar, juga memiliki sejarah yang gitu gemilang, dan hanya Kaisar Ming yang berani melestarikannya dengan baik. Di Huang menutup matanya, tapi masih menahan keinginan untuk marah. Jika Kaisar dunia bawah benar-benar berani mengeluarkannya, dia tidak keberatan mengobrol dengan orang ini. Jadi bagaimana dengan Kaisar Agung? Dia membalas antusiasme ibunya. Mingjue dan Baizi menggaruk-garuk kepala, tidak tahu rahasia apa yang disembunyikan oleh dua makhluk tertinggi. Dilihat dari ekspresi mereka, itu mungkin sangat menarik. Di sini sepi, tapi dengan cara binatang, sangat hidup. Suara binatang buas membuat kewalahan. Mereka merampok makanan dan wilayah herbivora ditindas oleh karnivora. Di satu sudut, Ye Chen berlumuran darah dan pincang. Dia juga diintimidasi dan hampir mati digigit serigala. Dia ingin berbicara, tapi ketika dia membuka mulutnya, anjing itu menggonggong. Saat ini, dia bukan lagi tubuh suci kuno yang mengejutkan langit. Tanpa kekuatan dan asal-usul, dia hanyalah seekor anjing, yang juga lapar dan makan, serta memiliki sifat binatang yang primitif. Jika Anda ingin berjalan hidup, yang dapat Anda lakukan hanyalah membunuh, dan menggunakan identitas seekor anjing untuk berburu makanan Anda sendiri untuk mengisi perut Anda. Umur seekor anjing hanya 10 tahun, dan ini akan menjadi reinkarnasi. Dalam 10 tahun, dia bisa menjadi babi, domba, serigala, dan bertahan hidup dengan berbagai cara. Abad yang panjang, abad yang sederhana, berulang. Selama bertahun-tahun, dia secara bertahap lupa. Dia adalah orang bernama Ye Chen, dan dia adalah tubuh suci kuno. Yang bisa saya ingat dan ketahui hanyalah mengisi perut saya. Waktu berlalu, 100 tahun, dan akan ada akhirnya. Dunia kotor berubah menjadi debu sejarah, dan binatang buas di seluruh dunia juga menghilang, dan dia berubah menjadi manusia lagi. Dia bertahan, kesedihan menjadi binatang selama 100 tahun, dan berhasil lulus ujian. Namun, ingatan ini akan bertahan selamanya dan terukir di jiwanya, membuatnya ingat betapa rendah hatinya untuk pulang. Dalam kegelapan tak berujung lagi, Ye Chen memulai perjalanan yang sepi. Sejauh ini,
Dia telah menembus 4 dari 6 reinkarnasi pertama. Di bumi yang luas dan hangus, dia bersandar pada tongkat kayu dan berjalan maju dengan susah payah, seolah-olah dia telah dipukuli oleh perubahan hidup dan pincang. Di puncak Gunung Jieming, Di Huang dan yang lainnya masih menonton. Bagi mereka itu hanya beberapa hari, tapi bagi Ye Chen, itu ratusan tahun. Saya telah menembus 4 jalur, dan jika saya melewati 2 jalur lagi, pahala dan kebajikan saya akan lengkap. Ming Jue menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit tak tertahankan. Yang disebut ujian benar-benar dimulai, Kaisar Dunia Bawah berkata dengan santai, dan mata Kaisar yang dalam bersinar dengan cahaya makna yang dalam. Baru mulai. Baizi dan Ming saling memandang dan mengerutkan kening. Bahkan Kaisar Dunia Bawah seperti ini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya 2 tingkat berikutnya, dan Ye Chen mungkin akan jatuh di dalamnya. Selanjutnya, menjadi sedikit membosankan, dan Ye Chen benar-benar terlihat berjalan di atas bumi yang hangus di tirai air. Kali ini agak lama, 2 hari penuh telah berlalu. Suatu hari di dunia bawah, 600 tahun di 6 alam, 200 tahun dalam 2 hari, Ye Chen tidak pernah berhenti, dan penampilannya semakin tua. Tuan, mengapa intervalnya gitu lama kali ini? Baizi dan yang lainnya sedikit cemas, dan menatap Di Huang dengan curiga. Sampai dia jatuh, dunia manusia tidak akan benar-benar muncul. Jatuh. Kenapa gitu? Ming Jue juga bertanya bingung. Cara dunia manusia berbeda dari cara lain, Kaisar Dunia Bawah berkata dengan ringan. Ming Jue dan Baizi bahkan lebih bingung. Mereka tidak berani bertanya lebih banyak, mereka hanya menatap tirai air dan punggung lelaki tua itu, karena takut dia akan jatuh. Di bumi yang hangus, Ye Chen berambut abu-abu dan kelelahan. 200 tahun sepertinya telah membuatnya lelah menjadi mayat berjalan. Dia hanya mengangkat kakinya dengan sikap tumpul, selangkah demi selangkah. Hampir 300 tahun kemudian, embusan angin bertiup, menyapu angin dan pasir di seluruh langit, dan menenggelamkan dia yang lemah. Gambaran telah berubah. Dunia gelap memiliki cahaya untuk pertama kalinya. Gunung dan sungai indah, awan dan kabut diselimuti, dan terlihat seperti negeri dongeng. Tempat apa ini? Baizi tercengang sejenak. Inilah jalan dunia. Di Huang menarik napas dalam-dalam. Aku tidak mengingatkanmu tentang apapun, jadi aku masuk ke sini dalam keadaan linglung. Ming Jue menggaruk kepalanya, level ini benar-benar aneh. Bukan hanya aneh ini. Menakutkan. Kekurangan Kaisar. Ming Jue dan Baizi mengerutkan kening. Untuk disebut menakutkan oleh seorang kaisar, betapa menakutkannya gerbang dunia. Pada saat yang sama, keduanya juga melihat ke arah Di Huang. Keduanya sudah mengetahui bahwa Di Huang telah melalui 6 alam reinkarnasi. Di masa lalu, itu adalah kekalahan di dunia, dan kekalahan berarti tahun-tahun tanpa akhir, dan satu-satunya kesempatan dimusnahkan dalam debu. Di Huang tetap diam, dan matanya kesurupan sesaat. Sayang sekali dia berhenti di dunia manusia saat itu, dan dia tahu betapa mengerikannya itu. Jadi bagaimana jika dia menjadi tubuh suci? Dia juga gagal dalam kekacauan total. Bab 1768 6 Jalan Reinkarnasi 4. Sinar matahari yang hangat jatuh di wajah Ye Chen. Dia bangun, perlahan membuka matanya, dan melihat ke atap dengan tenang untuk waktu yang lama. Matanya yang bingung perlahan menjadi jelas. Napas yang telah lama hilang memenuhi seluruh tubuh, hangat. Saat berikutnya, dia duduk dengan tiba-tiba, dan buru-buru melihat sekeliling. Pemandangan di depannya gitu familiar. Bukankah itu paviliun gadis giok? Jika itu adalah paviliun Yuns, itu adalah di puncak Yuns. Jika itu adalah puncak Yuns, itu adalah sekte Hengyu. Dan jika itu adalah sekte Hengyu, itu adalah Tianmencu Agung. Bagaimana situasinya? Bukankah aku menerobos 6 alam? Bagaimana aku bisa sampai di paviliun gadis giok? Mungkinkah itu ilusi? Ye Chen berpikir gitu, dan menutup matanya sedikit. Dan setelah 3 atau 2 detik, mereka tiba-tiba membuka dan menutup lagi mata meledak menjadi cahaya terang. Sekali lagi, dia melihat sekeliling dan sedikit menyipitkan matanya. Tapi pemandangan di depan saya, terlepas dari meja, kursi, bangku,
teko dan cangkir, tidak berubah sama sekali, dan semuanya benar-benar ada. Itu bukan ilusi. Ye Chen mengerutkan kening, selalu merasa ada yang tidak beres. Dia berada di 6 jalan, tapi ketika dia bangun, dia ada di rumah. Saat dia sedang berpikir, pintu berdiri terbuka, dan sesosok cantik masuk, memegang mangkuk giok di tangan gioknya. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu Chu Xuan? Master Puncak-Puncak Yuns, kakak perempuan Culing, Dewi Kota tanpa air mata. Ye Chen tiba-tiba berdiri, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi air mata, wajahnya masih sejelas ingatan. Apakah kamu sudah bangun? Chu Xuan tertegun sejenak, mungkin dia terlalu bersemangat. Dia menjatuhkan mangkuk batu giok dan menghancurkannya. Dia melangkah maju, dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen. Matanya penuh air mata. Dia tidak bisa jangan menangis. Dia memeluk tangan batu gioknya seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menahannya. Tulang Ye Chen berderit, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Perasaan ini, Ye Chen tersenyum lebar. Tidak ada ilusi di depannya. Dia adalah orang yang nyata. Dia adalah Chu Xuan-nya. 3 tahun, kamu akhirnya bangun. Chu Xuan masih menangis, air mata membasahi dadanya, dan dia menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Apa 3 tahun? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 3 tahun lalu, ada celah di langit, dan kamu jatuh darinya, dan dibawa kembali ke Henyezong oleh Kaisar Yan. Kamu telah tidur selama ini, aku tidak percaya kamu masih hidup. Sebuah celah. Ye Chen menggaruk kepalanya, berpikir pada dirinya sendiri apakah ada yang salah dengan 6 jalan reinkarnasi. Awal. Dirilis untuk saya. Ayo, ayo, berbaris pukul dia sampai mati. Dia menolak pemukulan. Jangan kasar gitu, orang akan merasa tidak enak jika kamu memukulnya sampai mati. Kalau gitu aku tidak peduli, aku harus mengalahkan dia sampai lumpuh hari ini. Berisik, dan orang dapat mengetahui bahwa ada banyak orang, dan orang dapat mengetahui bahwa Xiong Er ada di sana. Mendengar ini, Ye Chen menarik Chu Xuan keluar dari pavilion Yuns. Saat memasuki mata, seseorang dapat melihat sosok yang dikenalnya, Xian, Luo Xi, Xiong Er, Xie Yun, Liu Yi, Yang Dingtian. Seluruh puncak Yuns penuh dengan orang, area hitam besar, masing-masing adalah kerabat, menatapnya dengan air mata berlinang. Dalam sekejap, air mata menggenang di mata Ye Chen. Dia akhirnya kembali, perasaan di rumah sangat hangat. Segera, setiap gunung di puncak Yuns dan bahkan seluruh gunung Hengyu mengadakan pesta anggur dan anggur, dipenuhi dengan aroma anggur dan tawa. Setelah itu, banyak orang datang, seperti 9 kaisar, raja-raja dari dinasti Chu Agung, Pangeran Dong Huang, Jian Feidao, 9 jenderal besar. Aku tidak berharap kamu masih hidup. Itu benar-benar mengejutkanku. Bagaimana kamu bertahan? Apakah itu reinkarnasi? Di mana saja kamu selama 3 tahun terakhir? Bagaimana kamu jatuh dari langit? Keraguan, desahan, dan emosi suara bergema di seluruh perjamuan. Terlepas dari senior atau junior, mereka semua menjadi satu di Heng Yue. Ye Chen sangat memanjakan, membawa toples anggur, minum kemanapun dia pergi. Siklus hidup dan mati, lalu pulang, terharu menangis. Di puncak Gunung Ming di dunia bawah, Kaisar dunia bawah dan Kaisar Huang berdiri di sana. Tirai air di udara sekarang menampilkan gambar Heng Yuezong, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Apakah ini kampung halamannya? Baizi bergumam pelan, ini adalah pertama kalinya melihat Ye Chen tersenyum bahagia setelah sekian lama. Itu harus menjadi cara manusia yang mencuri ingatan di otaknya dan menciptakan adegan kampung halamannya untuknya, renung Ming Jue. Hal yang paling merepotkan adalah dia tidak tahu. Dia masih berada di 6 alam reinkarnasi, berpikir bahwa dia telah lulus ujian dan kembali ke kampung halamannya. Dia hanya ingin pulang setelah semua kesulitan. Sekarang adegan ini adalah mimpinya. Kemungkinan besar kamu akan tersesat di dalamnya. Tuan, apakah kamu kalah di dunia ini? Baizi bergumam pada dirinya sendiri, menatap punggung Di Huang dengan tenang.
Ini memang bukan ujian biasa. Orang dan benda yang dipadatkan oleh dunia manusia tidak memiliki kekurangan, dan mereka menggunakan emosi manusia. Tidak heran bahkan kaisar akan kalah. Ming Jue juga memandang Di Huang. Sekali tersesat, sangat sulit untuk melarikan diri. Betapa menakutkannya. Di Huang tetap diam, dan ekspresinya bahkan lebih kesurupan. Di masa lalu, dia ada di dunia itu. Jadi kenapa tidak? Bergandengan tangan dengan permaisuri Dong Hua, mundur ke dunia. Tidak peduli dengan urusan duniawi. Jangan bertanya tentang kultivasi duniawi. Jadilah pasangan dewa dan yang abadi. Kenangan itu, meskipun ilusi, sangat indah. Dibandingkan dengan ilusi, betapa kejamnya kenyataan. Menyaksikan permaisuri Dong Hua menjadi tua dan mati, berubah menjadi debu sejarah. Tapi dia tidak berdaya, hidup dalam perubahan ingatan. Di dunia, jika keinginannya terpenuhi, umur panjangnya tidak akan ada habisnya. Tahun akan menjadi sentuhan abadi dalam perubahan hidup, yang tidak pernah terlupakan selama ini. Yang Maha Tinggi juga memiliki cinta. Semakin dalam cinta, semakin dalam tenggelamnya, hingga akhir 100 tahun, Anda tidak tahu betapa tragisnya kekalahan itu. Kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu membiarkan Ye Chen menurunkan Culing, kamu dapat menembus dunia, kata Kaisar Ming dengan ringan, dan menyerahkan sepanci anggur. Jika kamu tidak melepaskannya, kamu bisa lewat. Di Huang tersenyum tipis. Tidak ada cacat di dunia manusia. Dia akan benar-benar menganggapnya sebagai kampung halamannya. Kaisar dunia bawah tersenyum, kemungkinan besar. Dia akan tersesat di dalamnya. Percaya diri, tidak pernah meragukannya. Tidak ada cacat di dunia manusia, lelucon. Tidak ada cacat di dunia. Dia sangat yakin bahwa keturunan Ekaristi akan menemukannya. Hanya dengan beberapa kata, 3 atau 5 tahun telah berlalu di dunia. Puncak Gadis Giok, Jalan Dunia, sangat ramai. Ditutupi sutra merah, ditutupi karpet merah, dan digantung dengan lentera merah. Hari ini adalah acara yang luar biasa, hari pernikahan Ye Chen dan Chu Xuan. Wajahnya cukup besar, dan banyak orang terkenal dengan kesaktian yang hebat datang untuk memberi selamat padanya, dan upacara pernikahannya sangat megah. Pada titik ini, Di Huang melambaikan tangannya, menyingkirkan tirai air untuk pertama kalinya, memegang kendi, dan minum berdampingan dengan Kaisar Ming, bersenang-senang. Tuan, mengapa Anda menerimanya? Baizi bertanya dengan curiga. Apakah kamu ingin melihat kamar pengantin juga? Ming tidak bisa menahan tawa. Singkatnya, itu membuat Baizi sangat malu, dan pipinya memerah, tapi dia mengabaikannya. Setelah beberapa saat, saya melihat Di Huang melambaikan tangannya untuk mengorbankan tirai air lagi. Untuk sementara, dunia manusia hanya beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Kamar pengantin tidak akan terlalu lama, dan selalu ada hal lain yang harus dilakukan. Namun, di tirai air, ada kerumunan orang lagi, dan itu masih upacara pernikahan. Kali ini Sang Guan Yu, yang menikah. Kaisar dunia bawah bergerak, melambaikan tangannya, dan tirai air segera menghilang. Setelah menunggu beberapa saat, mereka melihat tirai air lagi. Tapi setelah melihat layar, tidak hanya Ming Jue dan Baizi, tapi juga Di Huang semuanya terhibur. Itu adalah upacara pernikahan ibunya, dan Liu Ruyan menikah. Dengan batu kering, kedua makhluk tertinggi itu tersapu oleh tirai air lagi. Itu sama untuk beberapa kali berikutnya, ketika mereka ingin melihatnya, mereka akan selalu melihat Ye Chen dengan pakaian pengantin pria merah. Apalagi tidak ada yang menikah setiap kali, dan tidak ada gadis kepercayaannya yang tertinggal, semuanya sudah menikah. Ini juga karena kebetulan antara Kaisar Huang dan Kaisar Ming. Jika seseorang secara tidak sengaja melihat kamar pengantin, suasananya akan sangat memalukan. Kamu tidak bisa menyelesaikan pernikahan sekaligus. Baizi sedikit kesal, Tuan juga menikah, dan muridnya juga menikah. Ini benar-benar cinta. Kaisar dan permaisuri menikah di kamar pengantin. Itu masih manusia. Benar-benar brilian. Saya telah memikirkan hal ini di dalam hati saya, tapi saya tidak berani bertanya. Menurutnya,
Master Underworld miliknya selalu menjadi citra yang agung. Tapi pertempuran Surahai menumbangkan ketiga pandangan tersebut. Yang disebut tuannya, ketika dia masih muda, benar-benar harta yang hidup. Terus, kapan Kaisar dan Permaisuri melihat kebajikan Kaisar, dia pasti sudah melihatnya, dan bahkan memotretnya. Memalukan untuk menceritakan masalah ini. Mungkin di tengah malam, lelaki tua itu akan menontonnya sendiri dan diam-diam menikmatinya. Mungkin, ketika Kaisar Dunia Bawah mati di masa depan, dia akan memberikan gambar itu sebagai mantel kepadanya, sehingga dia bisa membuka matanya juga. Semakin Mingjue memikirkannya, dia menjadi semakin keterlaluan, dan dia sedikit bersemangat. Dia belum pernah melihat Supreme dan Supreme. Untuk beberapa alasan, dia memiliki ide aneh di benaknya, Guru. Kamu cepat mati. Sampaikan kepadaku apa yang harus diteruskan dan apa yang tidak boleh diteruskan, dan biarkan aku bahagia. Setelah memikirkannya, pria ini tertawa entah kenapa, agak celaka. Baizi melirik ke samping. Di Huang dan Mingdi juga melihat ke belakang, melihat Mingju dari atas ke bawah. Kamu pasti sakit. Apa yang Anda tertawakan? Mingju mengalami batuk kering dan kembali normal, sedikit terlalu bersemangat. Karena Ye Chen selalu menikah dengan menantu perempuan, kedua tuan itu belajar menjadi pintar, dan butuh 1 jam bagi mereka untuk mengorbankan tirai air lagi. 1 jam, di dunia, adalah beberapa tahun. Kali ini, Ye Chen tidak menikahi seorang istri, jadi dia menggoda seorang anak. Bukan satu, tapi geng, berkeliaran di semua tempat. Melihat menantu perempuannya, apakah mereka semua memiliki perut yang besar? Gambar itu benar-benar menarik perhatian, dan kebanyakan orang tidak bisa melihatnya. Kecepatan ini, efisiensi ini. Mingjue menghela nafas. Aku benar-benar tidak tahu betapa sedihnya mereka. Ketika dia pergi, Baizi menarik napas dalam-dalam, keluarga yang luar biasa. Itu hanya ilusi. Dan Ye Chen bahkan tidak tahu dia masih di 6 alam. Mingjue berkata, itu bukan salahnya. Menunggu lama lagi, 1 jam, 2 jam. Mereka berempat hanya menyaksikan kasih sayang Ye Chen Xiu, dan mereka hidup bahagia selamanya. Anak-anak tumbuh satu persatu, dan semua anak lelaki seperti dia. Mereka semua tidak tahu malu dan selalu suka membuat onar dan membuat onar di mana-mana. Gadis jauh lebih pendiam, dan mereka semua cantik seperti peri. Banyak orang datang untuk melamar, tapi Ye Chen mengusir mereka. Hari akan segera berakhir, dan batas 100 tahun dunia manusia semakin dekat. Mingjue dan Baizi tidak tenang lagi. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Hades, yang bisa melihat kekhawatiran di mata Kaisar. Ketika 100 tahun datang, jika Ye Chen tidak keluar dari yang hilang, dia dikalahkan, dan mengembara di 6 alam tidak ada bedanya dengan kematian. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah di Huang dari awal hingga akhir, mata dewanya tetap tenang, tanpa sedikit pun fluktuasi suasana hati. Bab 1769 Jalan Reinkarnasi, 5. Ini adalah surga bunga persik, kelopaknya longgar dan berwarna-warni. Di kedalaman yang diselimuti bunga persik, dikelilingi awan dan kabut, Cusuan dan yang lainnya duduk di bawah pohon persik, menyulam bunga dan membuat pakaian. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat matanya dan melirik ke satu sisi dengan lembut. Di sana, Ye Chen sedang sibuk di kompor, bersenandung sedikit sambil memotong sayuran. Dia pasti orang yang baik di rumah. Di bawah kompor, ada barisan laki-laki kecil yang rapi. Laki-laki berkepala tebal dan perempuan merah jambu, dengan mata besar. Mereka semua adalah putra dan putri berharga Ye Chen. Mereka yang lahir di tahun-tahun awal semuanya bepergian keluar, hanya menyisakan sekelompok anak muda. Orang-orang kecil itu sangat nakal, mereka akan selalu mencuri sesuatu untuk dimakan saat Ye Chen berbalik, dan gerakan mereka sangat licin. Keluarga kami tidak bisa membuang pot. Jika Anda menjual semuanya di pasar, Anda bisa mendapatkan banyak uang, kata Ye Chen. Dengan baik. Singkatnya, semua lelaki kecil melarikan diri, berjalan terhuyung-huyung, mencari ibu mereka sendiri, menundukkan kepala ke pelukan mereka, karena takut ayahnya yang tidak dapat diandalkan akan benar-benar menjualnya.
Jangan terus menakuti mereka. Xian memelototi Ye Chen, dan menghancurkan buah persik ke arah dahi Ye Chen. Ini berbeda ketika kamu punya bayi. Aku ingat ketika kamu berada di Heng Yezong, kamu berperilaku sangat baik. Ye Chen juga mengambil buah persik dengan lancar, menggigitnya, dan hanya menghela nafas. Cih. Xian meringkuk bibirnya, itu karena kamu mengajariku dengan baik. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu bisa menipuku untuk mencuri beratuannya. Bawalah. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Aku mengajarimu untuk memasukkan bubuk akasia ke dalam makanan. Chu Xuaner mengedipkan matanya yang indah dan tersenyum. Jangan membuat masalah, terus sebutkan masalah itu, Hong Chen Sui akan memakannya. Bagaimana saya mendengar bahwa seseorang masih ingin menjadi tuan, dan dia akan dipukuli. Sang Guan Yu, terkekeh, dia bahkan membawa orang ke rumah bordil, tidak tahu malu dan tidak bermoral. Ekspresi Ye Chen pucat. Ada yang sudah menghitam, pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang diangkat. Semua gadis terkikik, dan mereka hanya suka melihat Ye Chen kempis. Memang benar, jika Anda berbicara tentang perbuatan mulia Ye Chen, Anda tidak dapat menyelesaikannya selama 800 tahun, itu terlalu berlebihan. Cu besar, ikuti dia. Di jalan yang tak tahu malu, pergi lebih jauh dan lebih jauh, dan kebiasaan rakyat telah terbentuk seperti ini. Itu membuat orang-orang dari seluruh dunia tidak berani membawa harta mereka ketika datang ke Dacu, karena takut dirampok, dan mereka berjalan dengan gemetar karena takut dipukuli. Ye Chen seharusnya sedang memasak, seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam hidup ini, hal yang paling membanggakan bukanlah membunuh kaisar, tapi membawa vitalitas bagi orang-orang di negeri ini. Sarapan disiapkan dengan cepat, dan seluruh keluarga duduk-duduk mengobrol dan tertawa. Ye Chen memeluk kedua lelaki kecil itu dengan gembira, dan sudah hampir 100 tahun sejak mereka kembali ke Dacu hutan bunga persik ini adalah rumah mereka. Jauh dari hiruk-pikuk dunia, nyaman dan damai, bebas dari gangguan dan intrik, hidup ini hanya apa yang dia inginkan. Guru suci ada di sini. Selama makan, 3 sosok berjalan di luar hutan, melihat jubah tahu mereka. Mereka adalah sesepuh istana Xingyu. 3 tetua, ada apa? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Seorang tetua terkekeh, putra ketigamu yang mengikat orang suciku. Gitu kata-kata itu. Keluar, semua gadis menatap Ye Chen dan menatap dengan tajam. Dengan ayah yang baik, anak juga belajar menjadi jahat. Lihat aku, anak ketiga adalah Biu Seng, cari dia. Ye Chen berhenti, menggelengkan kepalanya, sangat bingung. Aku tidak belajar segalanya darimu. Mata Biu Mei berbinar. Omong kosong, otodidak. Ye Chen menjabat tangannya. Sudut mulut 3 tetua istana Xingyu berkedut. Mereka semua aneh, dan mereka tidak mudah dipusingkan. Mereka tidak berani marah ketika diikat. Jangan suruh dia kembali. Biu menendang Ye Chen. Apa yang membuatmu panik? Itu hanya berteriak. Ye Chen mengeluarkan batu transmisi suara dari dadanya, melirik gadis-gadis itu, dan kemudian berdeham, kamu bajingan kecil, apakah kamu masih hidup? Ayah. Sebuah suara datang dari batu transmisi suara. Kirim kembali orang suci dari Human Star dan Moon Palace, kamu sangat bodoh. Ye Chen memarahi, kamu benar-benar berbakat itu melawanmu. Ces, jika kamu tidak bisa mengejar, ambil itu. Jika kamu tidak bisa mengambilnya, lalu mengikatnya. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras pada apa yang dikatakan batu transmisi suara. Dia benar-benar putra yang baik. Dia memiliki 1 set lengkap. Kulit dari 3 tetua istana Xingyu telah menjadi gelap. Penculikan ini hampir menjadi monopoli keluargamu. 3 tetua kembali dulu, dan putri sucimu akan dikirim kembali dalam 3 hari. Biu berdiri dengan nada minta maaf. Itu saja, terima kasih peri. Ketiga tetua itu tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi, membungkukkan tangan, berbalik dan pergi. Setelah mereka bertiga pergi, tatapan kanibal gadis-gadis itu juga mengarah ke Ye Chen. Mengapa Anda ingin mewariskan keterampilan keluarga Anda ke generasi berikutnya? Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan hanya mengubur dirinya di dalam nasi.
Namun, sarapan ini benar-benar gelisah. Setelah orang-orang dari istana Xingyu, beberapa gelombang orang datang satu demi satu, tanpa kecuali. Mereka semua adalah putra dan putri sekte yang diikat. Beberapa dari mereka masih memar dan bengkak, dan mereka dipukuli habis-habisan, semua karena putra Ye Chen yang berharga, dan mereka kejam. Gitu sarapan selesai, Yi Qianying masuk ke Taolin. Dia adalah wanita berambut ungu, terlahir secantik peri. Sangat luar biasa, sekilas agak mirip dengan Lin Sihua. Benar, putri berharga Ye Chen bernama Ye Si. Di belakangnya adalah seorang pemuda yang bisa digambarkan mengesankan, dengan mata seperti bintang, rambut hitam seperti air terjun, dan cukup tampan. Ayah, aku menemukan menantu untukmu. Ye Si tertawa. Menantu laki-laki. Mata indah semua gadis berbinar, dan mereka memandang pemuda itu dari atas ke bawah, temperamennya penuh kepahlawanan, dan darahnya tidak lemah. Ye Chen juga memperhatikan, dari kepala ke kaki, dari kaki ke kepala, menatap pemuda yang merasa tidak wajar, angin dingin bersiul. Aku telah melihat guru suci. Pria muda itu membungkukkan tangannya. Kemarilah. Ye Chen mengangkat kakinya dan mengaitkan jarinya. Pria muda itu tertawa datar, dan melangkah maju dengan berani. Tapi dia tidak berani melangkah lebih jauh, dan hanya mengesampingkan alu. Mendekatlah, aku tidak ingin memakanmu, aku. Untuk apa kamu lari? Ye Chen berdiri. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pemuda itu menoleh dan lari, berbicara licik. Susi berlari dengan tergesa-gesa, jatuh ke tanah, bangkit dan terus berlari setelah menyelesaikan pekerjaannya. Postur itu benar-benar mendominasi. Oh ayah, apa yang kamu lakukan? Ye Si menghentakkan kakinya. Tidak melakukan apa-apa. Ye Chen buru-buru membalas. Aku tidak takut padamu. Ye Si menggembungkan mulutnya. Aku tidak suka mendengar kata-katamu lagi. Aku sangat menakutkan. Tapi anak itu, dia tidak berani. Dia berlari cukup cepat. Ibu, lihat ayah. Ye Si meraih lengan Lin Sihua, kakak perempuan ketika dia membawa saudara iparnya kembali. Dia diusir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika saudari kedua membawa kembali saudara iparnya, dia pergi ke surga sebelum dia menyelesaikan upacara. Ketika saudari ketiga membawanya ipar kembali, dia mengejarnya selama lebih dari 800 tahun di sini, yang mana yang tidak pergi dengan luka di sekujur tubuhnya, yang semuanya ditakuti oleh ayahku. Lain kali putriku membawa menantunya kembali, bisakah kamu duduk di sana? Lin Sihua menatap Ye Chen dengan tajam. Tidak ada yang sakit. Ye Chen terus menghela nafas. Ye Si menggosok alisnya. Dia sangat senang memiliki ayah yang gitu baik. Menurut perilakunya, dia tidak akan pernah bisa menikah seumur hidupnya. Gadis-gadis itu hanya menatap Ye Chen, tidak bertingkah seperti seorang ayah. Di dunia manusia, malam tiba, tapi hutan bunga persik sangat hidup. Ye Chen memasuki selusin kamar satu persatu, tapi dilempar keluar saat berikutnya, dan dipukuli oleh semua gadis. Hei, malam terbaik, pria itu sedang nongkrong. Langit malam sangat dalam, dengan bintang terang dan sinar bulan terang, dan kelopaknya bersinar dan berwarna-warni. Ye Chen sedang duduk dengan tangan di tangannya, menatap langit berbintang. Bintang-bintang berkelap-kelip, dan dia dalam keadaan kesurupan, dan entah kenapa dia asyik menonton. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa sesuatu, sepertinya melupakan sesuatu, setiap malam, semakin intens. Duduk sepanjang malam, saya tidak dapat memikirkannya, tapi ada beberapa helai rambut. Abu-abu, sangat mempesona untuk dilihat. Di pagi hari, kelopak bunga beterbangan, kupu-kupu menari, dan damai dan tenang. Sekelompok anak kecil sangat lincah, berlarian di atas rerumputan, mengejar kupu-kupu, cekikikan satu demi satu. Ye Chen masih duduk, kepalanya terkubur dalam diam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Gadis-gadis itu mengira Ye Chen mencerahkan, jadi mereka tidak terlalu peduli. Mereka masuk akal dan tidak mengganggu, tapi itu tidak berarti seseorang tidak mengganggu. Di luar hutan, seseorang telah masuk,
Lebih tepatnya, itu harus berupa benjolan, berlumuran lemak, bergoyang saat berjalan, dengan sepasang mata kecil, yang hanya bisa ditemukan dengan menggaruk. Bola daging seperti itu, bahkan dengan konsentrasi Mingjue dan Baizi, mereka tidak bisa tidak mendecakkan lidah mereka, di mana anak ini tumbuh dewasa. Pria itu, tentu saja, adalah Xiong Er. Dalam 100 tahun terakhir, dia tidak bertambah besar, tapi dia memiliki tumpukan lemak. Pria kecil, sangat imut. Pria itu menggosok dagunya, lalu membungkuk ke arah Ye Chen, dan menyodok Ye Chen dengan tangannya. Jika kamu kentut, biarkan saja. Ye Chen mengutuk, masih terkubur di kepalanya. Ada gitu banyak menantu perempuan, apakah kamu lelah bermain? Pinjami aku sesuatu. Xiong Er mengedipkan mata dan tersenyum menjijikkan. Selanjutnya, Taolin menjadi hidup dan Xiong Er dipukuli hingga jatuh. Gadis-gadis itu bekerja sama dalam pemahaman diam-diam. Dua dari mereka menekan kaki mereka, dua dari mereka menekan lengan mereka, dan salah satu dari mereka meremas mulutnya. Kamu beruang kecil yang gendut, kembali dan bicara murahan. Kamu masih ingin meniduri kami. Jika kamu tidak makan cukup hari ini, bahkan tidak berpikir untuk pergi. Itu sedikit isian. Sekelompok anak kecil juga sangat masuk akal, berkumpul bersama, mengangkat kepalan tangan, dan bersorak untuk orang tua mereka. Xiong Er menangis dan berteriak, menyesal datang ke sini untuk nongkrong. Di luar hutan, Yesi datang lagi, bersama pemuda kemarin, jadi dia menyeretnya kembali. Namun, setelah melihat pemandangan ini, pemuda itu kabur tanpa berkata sepatah kata pun. Siapa keluarga ini? Yesi Seng tidak punya apa-apa untuk dicintai, dan berlutut di tanah dan menutupi pipinya. Lupakan ayah yang aneh, dan para ibu juga membuat masalah bersama, dan bahkan adik laki-laki dan perempuan semuanya menjadi baik-baik saja. Fakta telah membuktikan bahwa jika Anda tinggal bersama Ye Chen untuk waktu yang lama, Anda akan tertular beberapa masalah bau, dan generasi berikutnya juga akan mewarisinya. Beberapa orang dari Gunung Jeming, termasuk Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang, juga mengerutkan kening. Bakat seperti Ye Chen jarang terjadi di dunia. Anggap saja karung akasia itu lepas, bikin orang muak melihatnya. Bab 1776 Jalan Reinkarnasi 6. Mingjue memandang ke langit, tidak banyak waktu tersisa. Tampaknya Ye Chen benar-benar tenggelam di desa yang lembut. Baizi mengerutkan kening, 100 tahun batas mati, hilang selamanya. Kaisar Dunia Bawah dengan santai meminum anggurnya, melihat ke samping ke arah Di Huang dari waktu ke waktu. Di Huang santai, dia tidak bisa melihat sedikit pun kekhawatiran di matanya, meskipun hanya tinggal beberapa hari lagi. Dia masih percaya pada Ye Chen. Itu adalah malam penuh bintang, dan Hualin damai. Di taman, Ye Chen sedang duduk di kursi batu dengan tangan di tangannya, memandangi langit berbintang dengan tenang. Untuk beberapa saat, dia selalu linglung. Sempurna. Semuanya terlalu sempurna, gitu sempurna hingga seperti mimpi. Namun apapun yang hati pikirkan, bisa menjadi kenyataan. Namun, dia adalah orang yang dikutuk oleh surga. Tuhan membencinya. Yang disebut surga, alangkah baiknya tidak mati bersamanya. Bagaimana dia bisa mentolerir kehidupan yang gitu sempurna dari orang yang tidak patuh? Ye Chen tersenyum, membenamkan kepalanya dengan mencela diri sendiri, dengan sedikit kesedihan. Sudah hampir 100 tahun, langit mempermainkannya. Dia menipu dirinya sendiri dan orang lain. Jatuh ke tanah yang lembut, tidak mau pergi, rakus akan kesenangan. Terlalu sempurna adalah kekurangan. Dia menghabiskan hampir 100 tahun untuk membuktikan kekurangan ini, tapi hasilnya sangat menyedihkan. Dia akhirnya mengerti bahwa ini bukan kampung halamannya, tapi masih di 6 jalan. Sepanjang perjalanan, sampai penderitaan, terlalu lelah dan terlalu lelah, kampung halaman dunia gitu sempurna sehingga dia tidak bisa menolaknya. Dengan senyum miris, dia bangkit dan berdiri di depan rumah bambu. Melalui dinding bambu, dia bisa melihat istri dan anaknya dalam pelukan mereka, tertidur, bahkan tersenyum manis. Dia sangat merindukan bahwa semuanya nyata dan tidak salah.
Mimpi dalam 100 tahun gitu indah, ingatannya membeku dalam waktu, dan gambar-gambar itu dikumpulkan menjadi tetesan air mata sedih. Dalam penglihatan kabur itu hanya kenangan. Pada akhirnya, dia berbalik diam-diam dan berjalan keluar hutan, ingin melanjutkan persidangannya, melanjutkan perampokannya, kesepian dan kesepian. Mau kemana? Sebuah suara memanggil dari belakang. Deretan rumah bambu, semua pintu terbuka, berdiri seorang wanita, menggendong seorang anak diam-diam menatap punggung Ye Chen. Pulanglah. Ye Chen tersenyum, tapi tidak berbalik. Ini rumahmu. Mata semua gadis berkabut. Jalan dunia. Bukanlah rumah. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu menurunkan Culing, bahkan kami. Kamu ingin melepaskannya. Jika aku bisa melepaskan Culing, maka aku bisa melepaskan kesempurnaan ini. Ye Chen pergi. Hanya kata-kata hangat yang perlahan kembali, bahkan jika itu hanya fantasi. Terima kasih atas perusahaanmu selama 100 tahun. Semua gadis menangis, mata mereka yang berkaca-kaca meredup, dan mereka berteriak histeris. Kesempurnaan dunia manusia membuat mereka merasa seperti menangis. Namun, Ye Chen tidak berhenti, apalagi melihat ke belakang. Saat punggungnya berangsur-angsur menjauh, warna dunia yang sempurna ini juga memudar sedikit demi sedikit, berubah menjadi bumi yang gelap dan hangus. Langkah terakhirnya, melintasi mimpi indah dan kenyataan kejam, mendarat di bumi yang hangus meninggalkan jejak kaki. Juniormu, ini benar-benar tidak mudah di mana. Kaisar dunia bawah tidak bisa menahan senyum, dan seorang kaisar agung tidak bisa menahan desahan dengan emosi. Dia telah melampauiku, dan dia akan menjadi tubuh suci kuno yang paling menakjubkan. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Di Huang tersenyum lega. Fakta telah membuktikan bahwa bencana cinta yang kau ciptakan untuknya di masa lalu memang tepat. Kaisar dunia bawah menghela nafas lagi. Di Huang tersenyum. Dia dikalahkan, dan dia tidak akan pernah membiarkan generasi mudanya kalah lagi. King Ji diarahkan untuk Ye Chen, dan dia berdedikasi untuk menaklukkan jalan dunia. Jika Anda bisa melepaskan Culinger, Anda bisa membiarkannya pergi ke kesempurnaan itu. Sayang sekali dia tidak memahami arti sebenarnya saat itu, dan jatuh ke alam mimpi, tidak mau pergi. Oleh karena itu, dia gagal total. Hanya jalan surga yang tersisa. Jika Anda menerobos jalan surga, Anda akan lulus ujian. Ming Jue menarik napas dalam-dalam, perjalanan ini terlalu sulit. Tuan, apa ujian surga? Bai Zi memandang Di Huang dengan rasa ingin tahu. Yang itu akan lebih menakutkan lagi. Aku juga tidak tahu. Di Huang menggelengkan kepalanya. Ini adalah kebenaran. Di masa lalu, dia dikalahkan oleh cara manusia dan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke jalan surgawi. Penyiksaan macam apa itu di jalan surgawi? Sulit, hanya setelah melihatnya. Mendengar ini, Bai Zi menatap Kaisar dunia bawah lagi. Kaisar dunia bawah juga menggelengkan kepalanya. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain melihat tirai air Ye Chen masih berjalan di bumi hangus yang gelap gulita, selangkah demi selangkah melawan tahun. Ye Chen juga memikirkan kesengsaraan seperti apa yang akan terjadi di jalan surgawi terakhir. Salah satu dari 6 reinkarnasi bahkan lebih buruk, dan jalan surga berada di peringkat terakhir. Jika Anda memikirkannya dengan pantat Anda, itu pasti sangat menakutkan. Tapi dia tidak punya jalan keluar. 6 gerbang reinkarnasi. Dia telah melewati 5, dan dia akan menerobos jika dia mati, dan dia akan mati di kampung halamannya. Tahun-tahun telah menjadi sangat lama lagi, dan bumi hangus yang gelap gulita telah menjadi satu-satunya pasangannya, dan dia akan menemaninya untuk waktu yang tak terbatas. Hari demi hari, tahun demi tahun mulai mengukir jejak di tubuhnya, dan setiap jejak adalah perubahan. Pada titik tertentu, dia berhenti, menutup matanya dengan lembut, dan menarik napas yang terlihat samar-samar. Napas itu, dari dunia manusia, berbau kampung halaman. Artinya, dia sangat dekat dengan kampung halamannya, artinya, dia juga sangat dekat dengan celah Tiandao, dan akan segera tiba. Benar saja, di tahun ini,
Dia melihat celah yang melintasi bermil-mil tak terhitung dari timur ke barat, megah dan megah, jauh lebih besar dari 5 lintasan sebelumnya. Kata Tiandao bisa dilihat dari jarak jauh, berdarah, menyilaukan, dan mengejutkan. Ketika dia tiba, lintasan terakhir dari 6 jalan ada di depan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat langkahnya, tidak terburu-buru untuk menemukan pelecehan, tapi terburu-buru untuk pulang. Gitu bersemangat hingga dia ingin menangis. Sudah 900 tahun, dan dia telah berada di 6 reinkarnasi selama 900 tahun. Kerinduannya akan kampung halamannya telah terukir di jiwanya. Tiandao Guan adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Dunia ini sangat tenang, tidak ada gunung, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan tidak ada makhluk hidup, hanya ada air tanpa batas, sejernih cermin. Ye Chen mengerutkan kening, berjalan perlahan di atas air, melihat sekeliling. Saat dia berjalan, dia melihat kolom air menyembul dari permukaan air, mengumpulkan bentuk manusia. Orang itu, lahir persis seperti dia, tidak masalah ranah kultivasi, atau asal-usul Taoisme, semuanya sama dengannya. Dengan kata lain, dia adalah Ye Chen yang lain, bedanya dia berpakaian hitam, dengan ekspresi kusam dan mata kosong. Salin tanpa perbedaan. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di sini, dia tidak bisa tidak mengingat Wang Daze Dacu, dan ada diri lain, semuanya persis sama. Aku harus mengerti. Mata Ye Chen bersinar. Dia adalah Ye Chen, dan yang lainnya adalah Tiandao. Tiandao eksklusifnya, bertarung melawan Tiandao juga bertarung melawan dirinya sendiri. Jika Anda ingin melewati jalan surgawi ini, Anda harus mengalahkan diri yang lain. Alis Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam. Di Wang Daze, dia mengalahkan dirinya sendiri di masa lalu, dan membingungkan yang nyata dan yang tidak nyata. Setelah pertempuran itu, dia jatuh ke dalam kebingungan, dan selama 3 tahun penuh, karena kematian Liu Ruyan, dia cukup beruntung untuk menebus kekacauan itu. Saat ini, momen ini sangat mirip dengan masa lalu. Dia masih perlu menyampaikan kebenaran dan ilusi. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan diri yang lain. Jika cara ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan bermasalah lagi. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia lebih suka kacau daripada mati. Selama dia kembali ke rumah, semuanya akan mudah ditangani. Dong Huang Taixin mungkin punya solusi, dan 9 Kaisar Agung Chu, 9 Jenderal Besar, dan Dewa Pedang pasti akan membuatnya pulih dari kebingungannya. Tapi jika dia mati, dia benar-benar mati, benar-benar lenyap, dan bahkan harapan kecil itu pun akan berubah menjadi keputusasaan. Berkelahi dengan diri lain, bagaimana kita bisa memecahkan situasi surgawi ini? Ming Jue dan Baizi menggaruk-garuk kepala, menatap Di Huang dan Mingdi. Kaisar dunia bawah dan Di Huang mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Wajah mereka jelek, dan Supreme juga merasa sulit. Situasi ini memang sulit untuk dihancurkan. Jika ya, ada banyak metode yang melibatkan cara keabadian kaisar, yang melanggar aturan dan cukup untuk mengalahkan diri lain. Tapi Ye Chen berbeda. Dia hanya seorang bijak. Bagaimana menentang hukum kekacauan, menyalin tanpa pandang bulu. Dia berubah, dan yang lain juga berubah. Ini adalah putaran tanpa akhir tanpa solusi. 6 alam reinkarnasi telah melewati 5 alam. Jika kamu kalah di alam terakhir, maka itu omong kosong. Ming Jue menarik napas dalam-dalam.